Baik, Manggil itu Mbak nyuci sama ngepel. Artia, kita mulai ya, Mbak Artia. Baik, Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, sampai mau ke penghujung bulan puasa. Ya, terima kasih. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang berpuasa, dan saya juga menghormati orang yang tidak berpuasa. Oke, sore ini saya kedatangan, atau saya mendatangkan lah, bukan kedatangan, mendatangkan seorang pembelajar luar biasa. Beliau ini Bu Ratih Dwiani Adiputri. Ternyata beliau itu orang Indonesia, ya, orang yang besar di Jogja, ya, kolaborasi antara Jogja dan Lampung mendapatkan Ibu Ratih. Dan beliau ini ternyata dari UGM, ya, dari UGM S1-nya, ya. Wah, tapi perjalanannya luar biasa. Kemudian setelah beliau bekerja di MPR kalau nggak salah, ya, MPR. Sekjen MPR, betul. Di MPR, kemudian ambil master di Queensland, ya, Australia, kemudian ambil S3 luar biasa di Universitas Jyväskylä, kalau saya bacanya Jyväskylä di Finland. Jyväskylä kita menyebut. Jyväskylä, luar biasa. Dan beliau sudah hampir 10 tahun ya Bu di sana ini, ya? Mau 13 tahun malah. Mau 13 tahun bersama dua putri-putrinya, dan luar biasa ini saya kira pembelajar di sana, dan sekarang dipercaya menjadi dosen di sana. Ya, mudah-mudahan tidak lama lah di sana mengantarkan anak-anak gede terus pulang lagi, Bu. Ini Indonesia perlu Ibu ini. Perlu sentuhan, ya. Baik, itulah kira-kira dari pengantar saya untuk Bu Ratih, ya. Teman-teman, saya waktu itu kenapa undang Bu Ratih ini, ceritanya beliau itu menulis di sebuah harian besar lah di Indonesia, Kompas lah, saya nggak apa-apa, teman-teman Kompas. Saya lihat, waduh, ini kita banget, ini SKB banget nih. Kemudian saya coba, oh, gimana ya menghubungi beliau, saya buka, oh ternyata bisa nyambung, alhamdulillah. Kemudian saya minta tim saya untuk email, minta beliau, dan beliau bersedia, saya dengan senang hati. Nah, buku ini teman-teman saya sudah baca, luar biasa, tapi saya nggak mungkin bercerita tentang keunikan, tapi ini buku sangat inspiratif, khususnya buat orang tua, ya. Tadi nanti kita diskusikan saja, maka saya berharap Ibu mungkin karena saya yakin teman-teman ini sudah banyak mencari peluang-peluang untuk bertanya gitu ya, dari sudut gimana. Karena kita tahu semua bahwa Finlandia itu negara yang banyak dapat award lah kalau soal pendidikan, ya, dan khususnya bidang-bidang yang terkait dengan karakter. Yang kemarin di sini diceritakan ada orang kalau kita kehilangan dompet di sana, di situ tetap akan di tempat ini, gimana yang latihnya, kan? Artinya, waduh, ini ada kemiripan dengan Jepang. Berarti apa Jepang yang niru Finlandia atau gimana nih ya? Tapi sama itu, karena kita waktu itu pernah kehilangan paspor, Bu. Wah, di Jepang. Ternyata itu sudah nangis, kita sudah stres semua. Ternyata ada di tempat yang nggak disentuh orang itu, di situ. Kalau di kita sudah diambil orang, diumpetin. Mohon maaf ini. Jadi enggak lah, mungkin kita ini maksudnya di kami ya, di sekolah di SKB. Baik, banyak cerita tentang buku ini. Saya kira nanti Bu Ratih bisa mempersingkat konteks yang paling utama dalam program pendidikan, khususnya yang terkait dengan karakter building, Bu, di sana, karena ini penting sekali. Yang saya kira dan yang menarik pembelajaran di buku ini, Ibu selalu mengamati putrinya, ya, yang masuk ke PAUD, kemudian TK, kemudian sekarang SMP, itu luar biasa. Jadi istilahnya kalau martabak itu ya komplit sekali ilmunya tentang bagaimana pendidikan di Finlandia. Sehingga saya kira tidak banyak yang saya ambil waktunya supaya Ibu bisa menceritakan. Nanti teman-teman silakan chat kalau bisa raise hand dengan baik. Tapi ini karena menarik untuk teman yang banyak, ya sabar lah ya, kita saling satu dua, kita kasih kesempatan Ibu untuk menceritakan dulu. Oke, teman-teman, sekali lagi yang baru gabung SKB,
terima kasih sudah bergabung. Kita adalah komunitas pecinta moral positif bangsa yang ingin bagaimana membangun bangsa ini dari sudut perilaku anak-anak kita ke depan. Dan khususnya perilaku kita duluan. Nah, ya, itu. Maka kita selalu mengatakan kita bagaimana mencari kader bangsa berkarakter dengan values jujur, peduli, disiplin, berani dan kompeten. Itulah kira-kira values yang kita miliki. Baik, saya kira demikian perkenalan sesi ini, perkenalan apa yang akan disampaikan hari ini, dan tadi sudah sampaikan Bu Ratih, mudah-mudahan kita bisa update nanti di waktu-waktu berikutnya. Baik, masih 67 juga Bapak, kita sambil nunggu teman-teman yang ingin bergabung selanjutnya. Terima kasih. Monggo Bu Ratih. Kita kasih aplaus buat Bu Ratih. Terima kasih Pak Kus. Saya boleh sharing screen ya? Silakan. Monggo. Ya, saya sharing screen. Sudah terlihat sekarang? Sudah. Ya, oke. Terima kasih Pak Kus atas undangannya dan juga teman-teman semua. Saya senang sekali bisa hadir di sini dan juga tadi sudah sempat disinggung mengenai buku saya. Nanti saya sekalian ngomong. Jadi hari ini saya ingin mencoba menceritakan sedikit pendidikan pengembangan karakter di Finlandia seperti yang ditanyakan oleh Pak Kus dan rekannya. Nanti coba saya ada sekitar 27 slide tapi banyak gambar-gambar, jadi mudah-mudahan agak kita punya waktu untuk berbincang gitu ya. Jadi saya seperti yang dibilang Pak Kus itu sekarang pengajar dan peneliti postdoc di Universitas Jyväskylä di Finlandia Tengah, dan saya juga penulis buku ini. Jadi mudah-mudahan harapannya yang saya mendapatkan banyak feedback yang positif kebetulan, karena memang secara umum terus nanti kalau ada Bapak Ibu tertarik dengan pendidikan PAUD, pendidikan sekolah dasar, pendidikan khusus, pendidikan tinggi, itu ada bab-babnya sendiri. Jadi bisa dicek gitu. Dan kebetulan ini diskusi buku ini sudah banyak saya diskusikan sampai sekitar 39 episode waktu itu. Jadi saya juga kirimkan link di situ buat teman-teman yang di YouTube nanti bisa dicek ya. Jadi buku ini ada di Gramedia, sudah dicetak 2 kali, mudah-mudahan nanti bisa dicetak lagi kalau yang berkepentingan. Jadi ini buku ya yang sudah dibahas. Jadi ada 39 episode, isinya apa? Silahkan diikuti di sana. Kemudian topik presentasi saya hari ini adalah seperti pertanyaannya Pak Kus dan rekan-rekan, itu bagaimana pendidikan karakter anak di Finlandia, bagaimana orang tua dan guru berperan dalam pengembangan karakter anak, apakah ada konsep dan metode yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Seperti Pak Kus bilang, kita coba optimis ya, ada pastinya gitu. Dan seperti yang Pak Kus bilang juga, ini merujuk ke artikel saya di Kompas waktu itu, mungkin ada beberapa yang sudah membacanya, mengenai learning loss. Nah, di sini yang memang saya agak sedikit, ini bisa jalan nggak ininya ya? Apa namanya? Belum. Kok Belum, Bu. Bisa jalan ya? Iya. Di apa namanya? Full screen-nya belum. Di full belum ya. Ya. Share dulu. Nah, Saya share lagi. Ini. Sekarang sudah? Kalau di saya masih belum kelihatan full screen-nya. Sudah proses pembelajaran judulnya. Iya, tapi saya sebenarnya bukan di proses pembelajaran, pengennya yang sudah yang lain. Makanya sebentar ya, ini sepertinya ada sedikit gangguan ini. Optimize video. Ya, sekarang bisa. Kok nggak bisa? Nggak bisa full screen ya? Saya juga bingung kenapa ya nggak bisa full Sudah. screen ya? Tapi tidak bisa full screen ini. Sudah, ya? Sudah ada tampilan bukunya. Sudah ada tampilan bukunya, tapi tidak full screen-nya Ya, diapain belum ya? full screen. Nah, itu dia. Diapain ya? Di sini tempat saya sudah full screen.
Oh, gitu ya. Ini kalau Itu dia, terjadi makanya di saya juga Finlandia bingung. bagus Bu, sampai di Indonesia kayak gini Bu, nggak apa-apa sabar aja. Nah, jadi Oh gitu ada ya. sedikit Bu, berarti menunjukkan bahwa Indonesia harus belajar sama Ibu. Aduh, jangan begitu dong. Bentar ya. Ini kenapa ya? Saya jadi bingung sendiri gimana caranya ya. Iya di sini benar. Dalam? Bu Rati di full screen dulu filenya, lalu share screen file yang udah di full screen tersebut, yang Oke. PPT-nya tadi. Iya, ini ya. Oke, ini full screen ya. Terus saya lagi ini coba ini seperti ini tadi juga sebenarnya. Tapi kok tidak full screen ya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, tapi jadinya nggak bergerak ini. Beneran, soalnya saya depan saya full screen, jadi saya bingung. Hahaha, aduh, terus gimana dong? Ya udah satu-satu gini aja deh ya, terpaksa ya. Nggak apa-apa Bu, itu Bu. Ya? Oke. Iya, nggak apa-apa. Maaf. Iya, Ya. mudah-mudahan, kok jadinya jadi aneh nggak bisa ini. Tapi ya udah, coba deh. Pokoknya ini topiknya. Tadi saya sudah ulangi, mohon maaf ini kok jadi tidak terlihat jelas. Kemudian artikel learning loss yang tadi dibilang oleh Pak Kus dan sudah ada saya berikan linknya tadi ya. Iya. Itu sebenarnya saya mendengarkan paparan seorang guru Finlandia yang mengajar anak-anak dalam tahanan perang Suriah dan itu menarik sekali gitu. Dan terus saya ingat kita kan sering banget tuh pejabatnya bilang learning loss, aduh gitu. Nah, ini ngajarin di tahanan loh gitu loh, maksudnya bisa gitu. Tapi kenapa kita yang di Indonesia mengeluh melulu gitu kan? Nah ini kalau misalnya mau ada baca artikel artikel sebenarnya dari BBC ini seperti ini. Jadi itu dan beliau bercerita sekali seperti yang saya tulis juga di artikel saya itu jelas sekali tujuan target pedagoginya. Kita tujuannya anak 23 anak di ini kamp tahanan malah bukan kamp pengungsian, kamp tahanan gitu untuk bisa belajar bahasa Finlandia sebelum mereka kembali ke Finlandia gitu. Nah, itu dan ini pakai WhatsApp juga peran ibu sangat penting tapi ya itu sangat darurat karena memang bisa diambil handphonenya sama penjaga tahanan, terus bisa macam-macam lah, ada badai lah, ada Ramadan lah gitu. Jadi ini yang saya rasakan kok dengan keadaan seperti itu bisa gitu loh. Nah itu yang ya ampun bagus banget gitu. Jadi kalau bisa baca artikelnya langsung gitu, jadi terlihat sekali bagaimana pedagoginya beliau gitu mengajarkan itu kelihatan. Nah ini yang mau saya lihatkan bahwa jelas tujuan, target, pedagoginya, struktur trakturnya itu sangat jelas gitu. Nah itu jadi kalau kita mau melakukan sesuatu targetnya jelas dulu gitu. Nah ini yang saya coba perlihatkan bahwa ini foto anak saya sampai saking senangnya dengan buku, saking senangnya dengan sekolahnya itu mengerjakan PR di mana aja walaupun sepedanya belum diparkir gitu nah seperti itu. Jadi belajar itu hak semua anak. Dan belajar dari Finlandia itu mereka fokus kepada kebutuhan anaknya sendiri. Jadi customize gitu. Dan tidak dengan soal international ranking, PISA test, anak ranking berapa itu nggak ada di Finlandia. Jadi anak ini bisanya apa? Nah, anak-anak saya kan kebetulan orang Indonesia yang bahasa Finlandnya pasti nggak kuat kan. Nah ini mereka buat membantu sekali guru-guru di sekolah itu bagaimana anak saya bisa mengikuti pelajaran dengan bahasa lokal walaupun tidak ada penutur asli. Saya tidak berbicara bahasa Finlandia di rumah, tidak berbicara bahasa Inggris, saya berbahasa Indonesia. Jadi ini untungnya penting untuk membangun kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. Nah ini yang seperti tadi Pak Kus tadi bilang kan karakternya SKB Wasalib ini jujur, peduli, disiplin, berani, kompeten. Bagaimana menunjukkan ini, Pak? Nah, ini kan. Nah, ini yang terlihat sekali dan di buku saya sempat saya ceritakan bahwa anak-anak diberi kepercayaan gitu. Mereka harus melakukan dalam 1 bulan skating 5 kali ya. Nggak usah harus pakai apa, pakai foto, nggak ada. Mereka sendiri merasakan, oke, saya sudah melakukan 5 kali apa belum. Kalau belum ya bilang saya cuma 3 kali guru. Terus di sana tuh ada tempat penyimpanan barang di sekolah. Nah, mereka bakal ambil
barang yang mereka perlukan. Oh Bu, saya nggak ada pensil Bu Guru, ambil di gudang penyimpanan, mereka ambil sendiri. Ini karakter jujur ini dilakukan setiap hari gitu, setiap di sekolah, di masyarakat, di mana-mana. Nah, ini yang pengembangan karakter anak itu menurut saya memang lebih banyak di PAUD ya, pendidikan dini, atau di sekolah dasar. Jadi memang tugas kita sebenarnya bukan guru saja, tapi tugas orang tua, guru, sekolah, masyarakat bersama-sama membangun kebiasaan atau rutinitas yang baik. Nah, ini yang rutinitas yang baik ini tidak dengan pelajaran, tidak hanya dengan pelajaran. Oke, penting karena di Finland pun belajar matematika, ilmu alam, bahasa Inggris gitu ya, itu ada gitu. Tapi interaksi mereka di mana? Interaksi mereka di pelajaran olahraga, di pelajaran musik, di pelajaran prakarya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang malah di Indonesia pilih salah satu antara kesenian, olahraga dan ini gitu lah. Kok malah dihalangin, kalau di sini malah tidak gitu. Itu yang malah dilakukan untuk berinteraksi. Setiap satu mata pelajaran mereka beristirahat main sama teman. Ini yang kelihatan interaksi ini. Jadi terus membangun kebiasaan rutinitas ini kapan mereka waktunya makan. Jadi kelihatan sekali mereka setiap hari, kalau sekolah jam 8, sekolah di sini itu jam 8 sampai pukul 4. Jadi tidak setiap hari, jadi bisa masuk pukul 8, pukul 9, pukul 10, atau selesai jam 2, jam 1, tapi intinya jam kerja itu jam 8 sampai jam 4. Makan pagi sudah dari rumah, makan siang jam 11, nanti ada snack jam 2, makan malam jam 5 sore, jam setengah 8 malam snack malam. Semua kebiasaan itu sama di Finlandia. Kemudian bermain itu mereka minimal 3 jam harus di luar. Karena kita ada musim dingin kan, mereka harus menghirup udara segar, tidak dengan pemanas. Itu harus keluar 3 jam satu hari, setiap hari. Terus berapa lama bermain HP gitu, berapa lama membaca, itu ada ukurannya gitu mereka. Setiap hari. Jadi anak-anak belajar bahasa Finlandia itu mereka ada belajar membaca, ada waktu membaca. Membaca tenang, terserah buku apa aja, dan tapi memang ada perpustakaan ya tersedia ya. Jadi ini. Dan juga memberi contoh terus terang. Jadi kalau misalnya kita orang tua main HP, terus kan nggak boleh main HP, ya nggak sesuai juga gitu. Jadi orang tua juga menunjukkan dengan bergerak bersama, olahraga bareng, baca bareng gitu. Jadi itu memberi contoh. Nah, karakter yang baik ini juga seperti jujur itu tadi, menghabiskan makanan yang sudah diberikan. Mereka makan siang di sini ada dihabiskan, makanan harus dihabiskan, terus membersihkan mainan setelah dipakai, membuang sampah pada tempatnya. Sangat sederhana ya, ada mungkin apa seperti, tapi ini dilakukan setiap hari oleh mereka terus menerus. Dan juga di sekolah itu diberi pilihan dan anak dapat menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak hanya guru yang hanya hebat gitu ya, tapi guru bisa berkata bahwa saya nggak tahu, kita cari jawabannya sama-sama. Jadi gurunya juga terus belajar, anak-anak bisa memberikan masukan. Nah, ini yang tadi saya dengar Pak Kus cerita yang tadi pemenang pidato ya Pak ya, kalau bisa ownership-nya anak itu juga bisa dong Pak, jangan hanya dicekokin ini loh kamu harus ngomong ini, jangan. Jadi di situ biar kreativitasnya juga ada gitu. Nah ini saya hanya menggambar gitu ya, di sekolah itu kayak gini, tapi memang ya itu tadi ya, fasilitas mereka kan lengkap, ada proyektor, ada namanya komputernya lengkap tapi sangat tradisional sebenarnya. Duduk mendengarkan dan bukunya dipercaya bukunya gitu. Jadi anak-anak mendengarkan seperti ini gitu. Jadi kalau untuk SD dan PAUD dan SD itu memang masih guru di kelas gitu, guru kelas, nanti baru SMP mereka mulai pindah-pindah, mulai SMA baru project base. Jadi nggak dicekokin dari SD project base, ya bingung kalau merekanya nggak kuat gitu kan dari kecil. Jadi kelihatan sekali kelas 1 sampai kelas 3 itu pelajarannya seperti apa. Itu sangat terstruktur lah bagi saya. Nah ini, dan saya juga ingin membicarakan sejak tahun 2014 dengan kurikulum baru Finlandia itu mereka mengenalkan keterampilan abad 21 dan pengembangan karakter anak. Nanti ada di sini, ini di buku saya itu ada halaman 217 bagaimana perbedaan sistem pendidikan Finlandia dan model pendidikan umumnya. Kalau di model pendidikan umumnya termasuk di Indonesia kan standarisasi ya. Oh, ada ujian kelas 6 ya, mungkin sekarang beda AKM, tapi tetap aja kelas 6 akhir SMP, akhir SMA. Di Finlandia nggak ada. Satu-satunya ujian itu adanya nanti di akhir SMA saat mereka sudah dewasa untuk berkompetisi dengan diri sendiri, tidak ada ranking-rankingan.
Jadi mereka sangat fleksibel gitu ya. Karena gurunya memang lulusan master, lulusan S2. Jadi mereka setelah dari kurikulum yang luas itu mereka terjemahkan ke sekolah dan ke kelas sendiri, itu terserah gurunya. Jadi di Finlandia itu ada sekitar 300 sampai 400 kurikulum yang berbeda-beda tiap sekolah. Karena national core kurikulum itu hanya di pusat atau hanya sebagai acuan lah, panduan. Tapi mereka bisa membuat program-program mereka sendiri gitu. Juga kalau di lain-lain ya, termasuk di Indonesia lagi-lagi penekanan pada literasi dan numerasi. Di sini tidak. Penekanan kepada ilmu pengetahuan meluas. Jadi di sini malah ada kelas musik, ada kelas olahraga karena itu juga penting gitu. Kalau anaknya memang motorik kasar gitu kan, motorik yang maunya bergerak terus, dia tidak suka dengan buku, ya sudah masuk sekolah musik atau sekolah olahraga gitu. Jadi memang kan setiap orang berbeda-beda karakternya, tidak dibikin sama. Nah, ini yang mereka selalu melihat adanya moral, kreativitas, kepribadian anak, ilmu pengetahuan, keterampilan umum. Nah, ini yang saya sendiri merasa saya belajar itu sangat berbeda. Makanya kalau sudah lulus SD, kalau di sini lulus SD itu kelas 9, SMP ya, itu jumlahnya sama yang pergi ke SMK, sekolah kejuruan dan sekolah ke SMA, sama-sama 50%. Karena SMK itu memang anak-anak yang nggak mau ikutan belajar teori banyak-banyak, mereka pengennya langsung kerja nantinya. Jadi bisa jadi montir, motong rambut, jadi membantu orang, nah kayak gitu-gitu ya nggak apa-apa kan, gitu bisa hidup juga gitu. Nah ini yang kalau di tempat kita kan harus universitas harus ini, pada enggak. Juga ini terakhir saling percaya berdasarkan profesionalisme, bagaimana profesionalisme guru itu dihargai, yaitu tadi karena memang gurunya juga mumpuni sih ya, punya standar S2 minimal. Jadi mereka tidak hanya seperti di Amerika itu mereka hanya pelatihan guru 5 minggu, di Finlandia 5 tahun. Karena kan 3 tahun S1, 2 tahun S2 gitu. Jadi memang beda sekali, tapi kebanyakan di Eropa juga seperti itu sih, memangnya 5 tahunan. Jadi ada semacam rasa percaya, padahal kalau di lain-lain kan tanggung jawab dan konsekuensi. Oh, ini anak nggak bisa ini, nanti anggaran dipotong gitu. Nah, itu kan yang bikin stres ya. Dan lagi-lagi saya banyak dengar tuh guru sibuk dengan ngurusin administrasi gitu, bukan berpikir untuk anaknya gitu. Nah, itu jadi perbedaan-perbedaan ini yang saya rasa memang banyak hal lah, tapi bisa kita kenalkan dari rumah atau lingkungan kita sendiri, dan mudah-mudahan pemerintah juga memberikan perubahan apa yang bisa merubah sistem gitu kan, karena di Indonesia ini kan terobsesi sekali dengan nilai dan ranking, terus adanya hierarki gitu. Kita tahu sendiri kan, oh saya hanya guru SD gitu, padahal kalau ibu kan dosen. Nah kayak gitu-gitu masih saya sering dengar gitu. Terus ya itu ada perbedaan-perbedaan gini, terus adanya penekanan pada numerasi dan literasi, malah bahkan umur 4 tahun gitu kan. Terus yang bahasa Inggris lebih hebat gitulah, kapan kita bangga dengan bahasa Indonesia kalau kita sibuk dengan bahasa Inggris gitu. Juga sekolah berkualitas untuk yang mampu aja gitu kan, di kota-kota besar gitu, apalagi berbahasa asing gitu, yang sekolah-sekolah yang itu gimana gitu. Terus juga itu PISA amat penting, apresiasi bahasa Inggris, eksakta, ujian di setiap tingkatan gitu. Di sini nggak ada. Di Finlandia tuh lebih santai, kepercayaannya tinggi. Itu tadi anak saya bahasa Finnisnya masih lemah, dibantu oleh sekolah. Kalau susah pakai nulis karena kosakatanya kurang banyak, dia dengan tes lisan sangat-sangat customized sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Terus juga guru kualitas dan kompeten. Juga kesamaan untuk semua, nanti saya lihatkan gambarnya gitu. Jadi memang dukungan yang dibutuhkan tuh anak-anak yang butuh dukungan. Jadi ada yang misalnya tidak bisa disleksia itu jadi kurang gitu ya. Gurunya memberikan bantuan gitu. Dan lagi-lagi ujian nasional hanya ada di tingkat sekolah menengah nanti akhir gitu, dan tidak dibandingkan. Jadi harus ranking berapa. Nah, ini yang saya mau tunjukkan bahwa di core kurikulumnya Finlandia itu ada kompetensi transversal ini. Dan coba lihat itu kan tidak ada, bukan soal berpikir harus pinter dalam hal kamu harus jenius, kamu harus dapat IQ segini, kan nggak ada. Benar-benar coba tuh lihat nomor 1, mandiri, mampu menata hidup sehari-hari. Nanti kalau ada yang Bapak Ibu melihat buku saya, itu ada yang dipelajari pelajaran rumah tangga di kelas 7 sampai 9. Bagaimana anak-anak itu belajar memasak, membersihkan rumah, terus mengatur keuangan per bulan gitu, karena mereka kalau siap-siap buat kos mereka bisa tahu gitu. Jadi semua anak laki-laki atau perempuan sama-sama bisa menjahit, merajut, juga untuk menukang, itu bisa semua gitu. Jadi harusnya ya, saya sih belum ya, tapi maksudnya anak perempuan seperti saya tuh harus bisa mengganti ban mobil misalnya kayak gitu, ganti aki mobil kayak gitu-gitu tuh
harus bisa, bukan karena gendernya. Jadi mereka semua diajarkan, dan laki-laki, anak laki-laki juga bisa menjahit kancing yang lepas gitu, nggak tergantung siapa yang perempuan gitu, enggak. Jadi sama gitu. Juga multiliterasi, mereka sangat tahu sekali gitu ya. Jadi dari yang multiliterasi dari teknologi, mendengar musik, buku segala macam tuh ada. Kompetensi digital tentu saja gitu. Tapi sebenarnya mereka di kelas tadi sangat tradisional ya, masih pakai ini komputer jadul juga gitu. Tapi ya ada semua gitu di perpustakaan, ada e-booknya, ada buku-buku yang lengkap-lengkap. Kalau misalnya mau e-booknya juga tablet bisa dipinjam gitu. Jadi yang kayak gitu juga diperhatikan gitu. Terus kompetensi kehidupan kerja, partisipasi keterlibatan, berpikir belajar sepanjang hayat, kompetensi budaya. Nah ini nanti coba saya terangkan satu-satu. Tapi intinya kompetensi transversal ini masuk di kurikulum core, kurikulum panduan di Finlandia. Dan ini masuk nggak nih di Indonesia? Karena saya lihat untuk sekarang ya yang lagi berkembang itu kan pelajaran udah gitu ya, itu pilih salah satu antara kesenian, olahraga, lah kok malah pilih salah satu, padahal interaksi dengan orang lain itu sangat penting. Kompetensi budaya itu sangat penting karena kita harus menunjukkan bahwa kita orang Indonesia, yang katanya mau negara besar lah kita sendiri nggak bangga berbahasa Indonesia, bagaimana dong? Terus bahasa daerah juga bakal hancur deh, hilang kalau tidak dipelajari, kan begitu. Nah juga akhirnya pendidikan abad 21 ini dari bukunya Yuval Noah Harari juga menekankan pentingnya sekolah yang menekankan 4C, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ya apalagi kurikulumnya dari Jakarta aja, mana kolaborasinya dengan guru-guru di daerah misalnya? Karena yang buat kan berarti kalau dari Jakarta birokrat doang gitu. Oke, orang-orang pintar, tapi kolaborasinya di mana gitu, kreativitasnya di mana gitu. Bisa nggak kita bikin panduan aja kalau dari pusat, nanti di daerah jadi bisa beda gitu. Jadi bisa misalnya di Yogyakarta membatik, di sana di Manado snorkeling, kan harusnya gitu. Jadi apa ya, disesuaikan dengan adat setempat gitu, yang katanya keragaman adat dan budaya itu juga harusnya bisa beragam gitu, tidak hanya seragam aja gitu. Jadi ini keterampilan untuk bertahan hidup, mau belajar hal baru, dan memiliki mental baja, itu yang kita butuhkan di masa depan sebenarnya. Itu bukan yang kamu pintar matematika kamu ini gitu. Itu iya, tapi kan berarti interaksi sama komunikasi juga penting gitu. Nah ini yang mau saya tunjukkan. Kalau untuk membandingkan pendidikan, kalau sistem Indonesia ini seperti itu, hanya menunjukkan ke orang-orang yang pintar-pintar aja, yang biasanya mampu ya, yang kaya gitu. Yang di Finlandia tidak. Jadi semua mau yang cacat, mau yang beragama Islam seperti kami, atau berkulit hitam, semua sama, semua nomor satu, semua anak itu penting. Nah ini yang saya ingin coba tunjukkan ya, bisa nggak kita membuat hal seperti ini, karena mereka kan unik gitu. Kita sendiri juga tahu kan, kalau misalnya nih saya sukanya ilmu politik, anak saya mana suka ilmu politik, itu dia sukanya menggambar. Hal itu apakah itu salah? Kan enggak gitu. Jadi jangan dibuat bahwa kita harus sama semua, tidak gitu. Justru kita merayakan keberagaman yang ada, apalagi katanya Indonesia dengan kaya dengan budaya, karena ini yang harus kita jaga. Nah, ini saya sambil menunjukkan juga bahwa di Finlandia itu ada program digital anak-anak ini, Turva Pupu namanya. Jadi anak-anak bisa belajar matematika online, mereka belajar ngetik tuh dari kelas 3 itu ngetik gitu. Terus ini apa sih sebenarnya lalu lintas itu seperti apa? Mereka masuk dengan bermain. Jadi program bermain dari sekolah gitu. Jadi mungkin kayak gini-gini juga ya, katanya kita kalau kita mau mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi, coba kembangkan juga aplikasi permainan untuk pendidikan seperti ini gitu. Juga ini perpustakaan, seperti kita tahu kan Finlandia negara paling literasi juga paling bahagia di dunia ya, seperti ini. Literasi itu sudah membudaya sekali. Penduduknya 5,5 juta, pada saat pandemi kemarin naik nilai membacanya, jadi buku-buku yang dipinjam di perpustakaan malah naik sampai 8-10 juta pembacanya, peminjam bukunya gitu. Jadi buku-buku selalu disediakan di perpustakaan. Buku baru, buku lama, semua ada. Itu yang saya rasakan, bahwa kita kalau nggak ada buku ya minta beliin aja sama perpustakaan, pasti dipinjemin gitu. Jadi nggak perlu kita punya buku, tapi karena mereka suka membaca, biasanya ada lomba tulisan-tulisan bagus gitu ya, buku-buku bagus itu di awal Desember. Jadi buku-bukunya yang menang-menang tadi terbit nanti buat hadiah Natal, biasanya kayak gitu. Jadi selalu juga toko buku juga banyak diserbu oleh pembaca gitu ya, walaupun di perpustakaan juga disediakan seperti itu.
Nah, ini juga di sekolah itu di kelas 1 sampai kelas 6 itu ada diploma membaca. Anak-anak diharapkan membaca, ada program membaca misalnya sehari membaca 20 menit atau mendengarkan audiobook 20 menit atau pokoknya sekitar 4 bulan itu mereka membaca minimal 6 buku. Dan itu bukan hanya membaca, jadi mereka juga bisa menceritakan apa tokoh yang kamu suka, ini ceritanya apanya gitu. Jadi mereka bisa menceritakan kembali. Jadi ada di diploma ini ada 6, 12, 24 gitu. Jadi anak-anak jadi tetap ngerasa terpacu gitu ya untuk membaca, karena ya itu tadi membaca juga bisa apa aja, ada yang suka baca komik, ada yang suka baca audiobook, ada yang suka macam-macam gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Yang penting membacanya dan kamu memahami isinya, bisa menceritakan kembali gitu, bukan hanya jumlah bukunya yang dibaca. Ini juga saya mau menunjukkan, ini biasa di sekolah ada seperti ini, kafe gitu untuk makan siang, mereka dapat makan siang di sekolah, makan siang selama 20 menit gitu. Jadi mendapat makan siang, mereka belajar etika makan, antri juga ngambil makanan, terus mengembalikan anak setelah selesai makan kayak gini dikembalikan ke tempatnya seperti ini. Gitu, di mana sendok, garpu, pisau, mana ininya. Jadi rapih gitu. Itu ada semua di sininya. Ini kan kebiasaan ya sehari-hari ya, menunjukkan gini, mengembalikan makan, juga menyortir mana yang bio waste, mana yang tidak bisa di recycle gitu. Juga ini ya waktu saya ada acara pertemuan orang tua gitu, tiba-tiba ya gurunya ngomong, oke, sekarang kan dari kelas 4 ke kelas 5 Pak, mereka bersih-bersih kayak gini gitu. Jadi ada memang cleaner, tapi memang apa ya, dibuat bahwa ini milik bersama loh, event ini milik bersama, ayo kita bersihkan ruangan, kita jaga kebersihan bersama-sama. Juga belajar dari alam, ini ada belajar budaya lokal, peduli hak anak gitu ya. Jadi apa namanya, saya tunjukkan juga di email sini, di chat itu ada mereka, karena mereka kan harus keluar setiap hari gitu ya, satu hari 3 jam, itu mereka belajar dari alam. Nah, ini yang saya menunjukkan bahwa anak saya melihat bahwa ada es, itu esnya tuh bentuknya love gitu. Nah, ini yang maksud saya, mereka melihat, oh ini kok kayak gini ya gitu. Oh ini belajarnya seperti itu. Jadi musim semi, bunga itu tumbuh berkembang gitu. Terus nah itu anak-anak jadi melihat keadaan gitu. Jadi memang selalu ada sehabis bisa musim-musim seperti ini mereka spring cleaning. Jadi membersihkan rumah untuk menyambut musim semi, musim panas gitu. Jadi membersihkan rumah, mereka membawa di sekolah juga ada bisa 1 jam membawa alat-alat membersihkan di sekitar sekolah gitu, di halaman sekolah. Nah, ini yang juga sederhana tapi bisa dijalankan kan mestinya. Nah, ini yang saya mau tunjukkan bahwa kalau kita katanya kaya gitu, oh ini sistem subak, ini angklung, ini dipelajari nggak sih di sekolah gitu. Jangan hanya jadi ekstrakurikuler atau jadi masukkan saja pelajaran musik misalnya gitu. Nah, ini juga membatik, gamelan, ini jangan jadi hanya potensi untuk turis aja gitu atau SMK saja, tapi untuk semua harusnya dari SD. Malah kalau di sini SD itu memang sangat ini ya, komprehensif ya, belajar semua hal. Nanti di buku saya tolong lihat kalau mau lihat apa mata pelajarannya itu dari kelas 1 sampai kelas 9 itu perbedaannya apa. Gitu. Dan ini anak saya sampai nggak tahu karena memang nggak ada kan di Finlandia gitu. Tapi ini jala ikan. Ini yang kayak gini-gini bakal hilang kalau nggak kita lestarikan. Kita jangan hanya kita lestarikan begini-begini, dikerjakan gitu loh. Coba ya di sini nih ada anak-anak TK itu bisa pergi ke perpustakaan, mengunjungi galeri lukisan, pergi mengunjungi pemadam kebakaran, mengunjungi polisi gitu. Jadi melihat apa sih pekerjaannya gitu. Nah, ini yang ya kita juga bisa kenalkan sebenarnya gitu. Nah, jadi gimana? Ya udah, ingat aja kalau kondisi Indonesia kan masih ada ada hierarki, guru SD lebih rendah dari guru SMA atau dosen, perbedaan gender, yang perempuan biasanya mulai nggak boleh kerja katanya, kota sama desa beda, yang mampu sama yang miskin beda gitu. Jadi hierarki ini masih ada gitu. Dan saya sempat kemarin agak gimana gitu ngedengar, oh ASN akan mendapatkan THR, ya nggak apa-apa sih, cuman kan kasihan aja gitu yang nggak ASN nggak dapet dong gitu kan. Jadi apa ya, kayak ada semacam hierarki bahwa ada sesuatu yang istimewa, ada yang enggak gitu. Itu aja yang saya lihat. Kok malah diterus tunjukkan, apalagi sekarang juga sering-sering cerita yang banyak duit, oh crazy rich gitu. Kayaknya saya sedih aja gitu, kenapa sih hanya menunjukkan ke sekelompok masyarakat gitu, nggak semuanya, padahal kita kan banyaknya petani, banyaknya ya itu buruh gitu, banyaknya guru-guru yang tidak diperhatikan gitu. Juga ini kurikulum dari pusat tidak didiversifikasi. Bisa nggak kita memulai bahwa kurikulum itu hanya sebagai panduan, silahkan kurikulum daerah kalian kembangkan sendiri gitu. Tapi memang akhirnya pelayanannya dari mumpuni ya. Jadi makanya
gurunya dulu yang dipegang. Di sini tuh di Finlandia dibuat itu kemarin tahun 1960-an gurunya dulu yang ditempa. Jadi kalau gurunya sudah tahu ada tenaga-tenaga yang ini baru mulai terjun gitu. Kalau gurunya sendiri tidak mumpuni, ya mau berubah karakter, mau berubah kurikulum, mau buah program juga susah gitu. Kalau gurunya itu aja, karena mindsetnya dia masih sama dengan pola saya lah, setidaknya 30-40 tahun yang lalu nggak berubah gitu. Yang ada teman-teman saya sendiri, teman-teman SMA mungkin ada juga di sini berbicara kan kemarin, iya katanya kan nggak ada nilai, tapi orang tua juga kita malah mikir katanya, loh kamu kok ranking berapa? Nah kayak gitu-gitu. Nah itu kan karena pola pikir kita masih lama, kita sendiri juga nggak mau belajar gitu. Kita sebagai orang tua dan orang-orang yang lama gitu. Juga yang jelas ini dan saya sangat sedih itu ada rendahnya literasi. Tidak suka membaca. Sarana perpustakaan kita buruk buku tuh harus beli. Gitu, dan saya lihat, saya pernah iseng gitu lihat di Finlandia yang hanya 5,5 juta penduduk ada 13 penerbit buku. Di Indonesia yang segitu banyaknya penduduknya 270 itu hanya 5 penerbit buku. Gimana nggak susah gitu kan gitu. Nah itu juga memang buku-bukunya kadang-kadang saya terbit buku ya, tapi kan kurang mendapatkan review positif gitu karena kita memang jadi nggak suka baca kan. Jadi semua yang bisa baca, dan saya tahu ada beberapa teman saya yang banyak baca dan mungkin kurang dari 3% malah ya, dari 3% penduduk itu membaca ya bisa beli buku yang ya di Gramedia, di Periplus itu kan pakai budget sendiri ya gitu. Dan karena saya nggak pernah beli buku, saya selalu pinjam buku di perpustakaan. Nah ini juga. Dan kita penekanannya pada ranking dan ujian nasional. Gitu, kamu ranking berapa? Kamu masukin. Jadi ada semacam favorit sekolah-sekolah favorit gitu. Di sini kan nggak ada favorit-favoritan gitu. Juga penekanan pada ilmu sains dan eksakta. Jadi kalau misalnya dokter, yang ahli teknologi IT itu bagus daripada jadi guru SD gitu, jadi pekerja kreatif lainnya. Nah ini kalau di sini kan enggak, di sini dari dokter yang terkenal sampai pemain basket NBA ada gitu, jadi dan semua dihargai gitu, jadi enggak yang satu lebih baik daripada yang lain. Juga infrastruktur dan teknologi tidak merata, tapi kita heboh dengan adanya literasi digital. Gitu. Kita kan nggak merata, coba jangan lihatnya jangan Jakarta, Surabaya, kota-kota besar dong, lihatnya yang sana di NTT sana gitu, di Papua sana bisa nggak kita ngomongin literasi digital, karena mereka mungkin bentuk kereta api atau kulkasnya nggak tahu gitu kan, mereka taunya kuda, mereka taunya nyucinya di sungai. Nah kalau kayak gini kan susah kita ngomongin literasi digital karena memang nggak sama gitu, jadi kita coba cari yang sama gitu. Itu terus pembelajaran dari Finlandia adalah fokus kepada kebutuhan anak yang berbeda-beda. Tadi customized study, bukan mikirin soal ujian atau ranking, yang penting adalah pembelajaran siswa. Seperti yang tulisan saya di Learning Loss itu ya. Terus juga menjaga dan melestarikan budaya dan nilai-nilai negara sendiri, yang penting juga apa yang harus dipelajari di sekolah, terutama bahasa Indonesia. Banyak teman-teman di Indonesia yang heran kenapa saya masih berbahasa Indonesia dengan anak-anak. Saya bilang, ya saya orang Indonesia gitu, karena beberapa teman saya pun tidak berbahasa Indonesia dengan anak-anaknya, tapi berbahasa Inggris. Ini yang menurut saya sayangkan. Saya kalau bisa bahasa Jawa, saya bisa bahasa Jawa deh anak-anak saya gitu. Jadi malah unik gitu. Jadi menurut saya gitu. Jadi dan juga tentunya seperti yang saya bilang tadi, pentingnya membangun kebiasaan dan rutinitas untuk anak. Jadi makan siang sekolah, pemeriksaan kesehatannya berkala. Di Finlandia itu sebelum anak masuk SD mereka ada pemeriksaan rutin. Itu nanti kelas 1, kelas 3, kelas 5 diperiksa. Nanti kelas 7 mulai itu anak perempuannya mendapat suntikan kanker serviks. Seperti itu. Jadi memang memang berkala, benar-benar anak SD di sini tuh dihargai banget lah gitu oleh pemerintah dan juga sekolah gitu. Juga masukkan pelajaran budaya, etika, moral, kesehatan atau olahraga, dan kebersihan dalam pelajaran sekolah di tingkat dini, tingkat dasar. Ini ada semua, jadi ada pelajaran agama, masih ada belajar etika kalau yang nggak punya agama gitu ya. Terus yaitu apalagi 90% anak di Finlandia itu ikut hobi. Ikut hobi itu artinya ya ikut hobi apa aja, skating, basket, musik. Itu jadi dan pertama mungkin 1 tahun pertama kalau untuk musik ya mereka belajar sendiri, misalnya belajar main biola atau belajar gitar atau piano. Tapi setelah tahun ketiga mereka mulai harus ada kelompok band karena untuk berinteraksi dengan temannya. Nah, jadi interaksi ini yang ditekankan kan. Ini yang bisa menunjukkan bahwa ini anak ini kreatif, anak ini jujur, anak ini disiplin dari interaksi ini gitu. Juga apalagi lagi-lagi budaya membaca dan juga fasilitas perpustakaannya diperbaiki. Itu yang saya tahu, dan ini pernah saya bicarakan waktu itu di
di Instagram saya berikan lagi linknya di chat itu pendidikan atau keterampilan abad 21 tuh mulai harus dijelaskan gitu karena udah abad 21 ini Indonesia masa ketinggalan terus, dan ini diperlukan sinergi antar dinas. Jadi kalau di daerah itu di sini tuh benar-benar dilihat bahwa oke, kita mau buat, terutama pendidikan tinggi ya, kita mau buat information technology gitu, mobile technology. Mereka lihat bahwa perusahaan-perusahaan kreativitas seperti yang bikin Rovio, yang bikin Clash of Clans gitu-gitu kan dari Finlandia. Itu mereka lihat kurang nih. Mereka udah mau ada pensiunan nih, dibuka besar-besar gitu. Sampai ditutup lagi karena mereka melihat sekali penyerapan tenaga kerjanya. Penyerapan tenaga kerja, dinas kesehatan, perpustakaan, itu semua bekerja sama. Jadi bukan dari kita saja, dari pribadi, tapi juga sistem dari pemerintah yang juga intervensi gitu. Jadi sinergi ini yang diperlukan. Juga polisi, polisi udah pada mau pensiun nih, dibuka loh akademi polisi yang tadinya mungkin hanya 10 penerimanya setiap semester, jadinya 50 gitu. Karena mereka melihat angka statistiknya jalan benar gitu. Oh ini perlu nih gitu. Jadi benar-benar kolaborasi antar atau sinergi antar dinas ini diperlihatkan. Juga yang seperti saya bilang dimulai dari kapasitas guru, pendidikan guru dipertajam dan juga magang. Jadi gurunya yang mau jadi calon guru itu magang di sekolah, misalnya dia mau jadi guru PAUD, jadi magang di PAUD gitu, magang di sekolah. Tanamkan riset dan praktik mengajar ini yang selalu. Jadi mereka setelah menanamkan riset, mereka rasa riset ini penting ya. Nah, itu mulai mereka akan menghargai riset dan membaca itu terus gitu. Jadi diupdate terus ilmunya. Jadi pembelajaran menyenangkan itu berasal dari guru. Kemudian juga fokus ke pendidikan dasar. PAUD pendidikan dasar ini yang membentuk karakter itu dimulai dari sekarang, dari pendidikan dasar, bukan pendidikan tinggi. Ya, kita kan sekarang sepertinya pendidikan tinggi harus begini, SMA harus begini. Jangan dulu, ini dulu. Pendidikan dasarnya dikuatkan juga di tingkat lokal, kabupaten kota. Kejauhan kalau dari Jakarta gitu. Di lokal, di kabupaten lokal itu malah desa gitu. Juga kurikulum nasional jadikan hanya panduan. Perkenalkan kurikulum beragam di berbagai daerah, mencoba mengadopsi kekayaan budaya daerah. Karena kan kita katanya ada otonomi daerah nih. Ayo dong guru bisa buat program belajarnya sendiri di kelas. Juga asesmen tuh semua pelajaran. Tidak hanya soal yang AKM itu apa literasi normasi, tidak. Di sini juga soal moralnya. Anak-anak yang belajar ilmu rumah tangga itu di rumah. Mas, saya mau nyuci, tolong liatin cucian saya bersih nggak? Atau benar nggak caranya memakai airnya sudah benar apa enggak? Apa suhunya banyak apa enggak? Nah, itu tuh saya dan guru ngasih tahu gitu. Oh, saya ngasih anak saya nilai 7, bisa nggak kamu ngajarin ininya apa motong bawangnya atau apa? Nah, itu kita kerjasama sama guru. Juga terakhir adalah ujian nasional hanya 1 kali tingkat SMA. Mungkin tidak bisa nggak berubah lah ya, Indonesia bisa 3 kali, tapi jangan jadikan ukuran satu-satunya ujian itu ukuran anak. Adalah mereka setiap hariannya itu kan seperti apa tuh guru yang tahu gitu. Nah, begitu saya rasa saya pengennya ini, jadi kita bisa coba sesi tanya jawab dan interaksi, sudah banyak yang nanya ini kayaknya, tapi coba yuk kita idealin sistem Indonesia ini yang tadinya fokus hanya ke satu kelompok, kita fokuskan ke seluruh anak bahwa mereka adalah sama-sama berharga dan bisa jadi nomor 1. Terima kasih. Saya kembalikan dengan Pak Terima kasih, Sorga. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ya, cepat, tuntas, dan banyak yang bisa kita dapatkan dari Bu Ratih ini. Baik, teman-teman, kunci tadi yang disampaikan oleh Bu Ratih, kunci-kuncinya tadi bahwa ternyata di Finlandia itu customize ya. Dari anak ini dia punya talent, kalau di HR ya punya talenta sesuai dengan talent gitu ya. Ini menarik. Kita punya. Bahkan tadi yang penting itu interaksi sosialnya dari diri harus diperkuat. Wah, ini sangat setuju. Di sini sangat kurang sekali. Kadang-kadang terlalu resmi ya. Di sini interaksi sosial itu paling, orang jangan takut dengan orang, bersalaman, bersilaturahmi. Jadi PD-nya dari kecil ya memang ya. Nah, tapi menarik tadi, guru ternyata di sana itu bisa jadi guru itu master untuk PAUD ya, luar biasa. Iya. Master untuk PAUD ya, luar biasa. Dan saya baca di buku itu juga sopir. Untuk jadi sopir di Finlandia itu harus belajar 2 tahun. Wih, luar biasa. Di sini tidak, sudah SIM-nya nembak bisa, kemudian yang penting punya SIM. Yang penting di sana 2 tahun loh Pak. Itu baru jadi sopir. Bagaimana kalau jadi dosen? Ini luar biasa ya.
Kalau kita jadi supir angkot di sini nggak usah pakai sekolah, Bu, ya. Yang penting bisa nyopir. Dulu bisa nembak, sekarang nggak, sudah bagus. Sekarang nggak boleh Ya, nembak. Oke, ada yang Jadi berubah itu lah ya. menarik. Semua anak punya kemampuan yang sama, punya talentas yang punya kesempatan yang sama. Inilah model ya yang diharapkan oleh para pendiri bangsa Finlandia gitu ya, bahwa melihat orang itu semua punya potensi. Jadi jangan dianaktirikan satu yang pinter-pinter gitu ya. Ini nggak sama. Kalau di sini nggak, yang pinter, yang kaya menjadi persoalan tersendiri gitu, menjadi Anda bisa sekolah terbaik. Bahkan di sini ada orang yang bisa menyekolahkan yang sebulannya itu biaya 10 juta. Sementara yang waduh, luar biasa. Ya. Nah, yang terakhir yang saya catat tadi, ini penting sekali nih. Ternyata di Finlandia itu mengedepankan tentang kompetensi transversal. Ini penting. Jadi tidak hanya semata-mata matematika, kemudian saintis, tapi lebih ke arah bagaimana mereka mau mandiri, bisa mandiri. Ini penting. Kalau di sini justru terbalik, kadang-kadang anak usia dini sudah diajak membaca, berhitung, karena ternyata pada saat masuk kelas SD itu ada ujiannya, jadi bingung itu Ibu. Jadi kadang-kadang di TK-nya nggak boleh, tapi begitu mau masuk ada tesnya, bisa baca nggak, bisa ini loh, gimana nih ceritanya? Oke, baik teman-teman, itu semua tadi ya kita sudah dengarkan dan sudah saya sampaikan beberapa catatan saya. Ini ada penanya cukup banyak dari Mbak Eka sama Mbak, tapi coba saya utamakan yang resen dulu, cuma jangan lama-lama ya Pak. Tutup poin saja nih, mohon maaf. Silakan Pak Sal. Baik, terima kasih Pak Gus. Pak Gus. Ya, silakan Pak Sal. Ibu Ratih, terima kasih banyak. Saya melihat bahwa Indonesia beda dengan Finlandia. Oh pasti dong, namanya Indonesia. Maksud saya kita perlu lebih fokus bagaimana potensi kita bisa kita kembangkan. Kalau saya melihat memang keluarga itu menjadi basis untuk beberes dulu. Karena kalau sekolah itu regulasinya cukup panjang ya. Jadi saya melihat SKB ini bisa menjadi media yang bagus. Pertanyaan untuk Ibu Dokter, sebenarnya sejak kapan ya ada revolusi yang model begini atau memang dari dulunya Finlandia modelnya begini? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Bu, mau jawab langsung? Bagaimana? Langsung jawab? Jawab langsung aja Bu, singkat Bu. Jawab singkat-singkat Bu. Revolusi. Jadi kalau nanti dilihat ya Pak di buku saya ya ada di Gramedia. Silahkan dilihat, itu ada sejarahnya memang tahun 60-an. Malah dulu tuh tahun 60-an Finlandia tuh sama dengan Malaysia katanya. Terus langsung mereka naik karena yaitu tadi gurunya dulu, pendidikan gurunya. Memang mereka pendidikan gurunya ini dikuatkan dan kebetulan di kota saya Jyväskylä itu memang ada pusat pendidikan guru gitu ya. Terus mulai memperkenalkan bahwa pendidikan untuk semua. Jadi anak-anak tahun 80-an tuh mulai mendapatkan makan siang karena takutnya ada yang lapar kan tidak makan di rumah. Itu pemerintah bertanggung jawab yaitu tadi karena pendidikan untuk semua anak harus sekolah. Jadi nggak ada tuh yang namanya, yang ini favorit, ini nggak bisa masuk SD, ini nggak bisa, Pak, harus masuk gitu. Kalau misalnya, dan di lingkungan terdekat, karena memang kan semua SD-nya sama sih ya kualitasnya. Nanti baru SMA, mereka boleh masuk SMA mana aja yang mereka mau. Makanya kalau di Indonesia kok zoningnya malah di SMA gitu, di SD tuh semuanya kualitasnya dikuatkan dan semua masuk ke SD dalam lingkungan 2,5 kilometer gitu sama. Oke. Wan Abu satu ya, aja. Silakan lanjut. Wan Abu, silakan. Terima kasih. Singkat, Ibu Dokter. Mudah-mudahan Ibu Dokter jadi Presiden Indonesia. Program 100 hari Ibu Dokter apa ya kalau jadi Presiden Indonesia? Amin. Amin, 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 Program amin. 100 hari. Sangat luar biasa. Amin, amin. Ya Allah. Enggak, kalau saya sih justru karena saya belajar ilmu politik, saya tahu bahwa nggak bisa jadi seperti gitu aja, harus masuk partai, nggak boleh.
Nah itu kan, jadi Ini dasarnya seandainya, Bu, saya nggak ada seandainya, gitu. Bu, ini mengandai, seandainya, emang berat, Bu, jangankan jadi presiden, jadi anggota DPR aja harus nyogok. Bu, cuman seandainya Ibu diberi kesempatan jadi presiden, 100 hari program Ibu apa ya? Terima kasih. Aduh, kayaknya kekeh ya fokusnya tuh Mbak Rafika ketawa gitu. Kalau saya karena saya fokusnya ke pendidikan ya saya pengen coba pendidikan ya. Wah, setuju. Keren. Setuju, Setuju. 100% Tapi ini setuju. wishful thinking, ya ampun Bapak, kita tahu lah sistemnya seperti apa. Iya, enggak, ini seandainya. Nanti karena itu juga akan menjadi lomba pidato seandainya aku jadi presiden nanti. Itu yang ketiga. Pokoknya tahun ini menjelang 24 itu selalu mengingatkan konteksnya di situ. Baik, Mas Raul atau Ibu nih, silakan. Mas Raul Nardo Julius Silalahi. From mana nih? Medan atau Jakarta? Mas Raul, silakan. Halo, Mbak. Halo Pak, apa Ya. suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Mas Raul dari mana nih? Baik, izin bertanya kepada Enggak, Ibu jawab Dokter, dulu dong, Bu dari Rati. mana tinggalnya? Inti dari pertanyaan saya, seberapa Halo? yakin Ibu negara kita itu mampu mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara maju? Karena dari artikel yang saya baca, negara kita tertinggal 128 tahun. Wih. Dan sebentar lagi kita juga memasuki dunia metaverse. Metaverse tuh. Nah, jadi gimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Apakah Raul, kita bisa mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas pendidikan kita? Sekian, terima kasih. Mas Raul, boleh tahu Mas Raul dari mana nih? Jakarta atau dari? Halo? Halo Pak, saya asalnya dari kisaran Sumatera Utara, Pak. Bukan, maksudnya tinggal di Jakarta? Tinggalnya di Sumatera Utara sih, Pak. Oke. Ya, itu yang saya tanya. Wah, jadi maksudnya dilihat dari berbagai daerah ini, Bu. Silakan Bu Rati, ini menarik ini pertanyaannya. Mas Raul. Iya, sepertinya juga sudah sering disebutkan oleh Mas Menteri Pendidikan kita bahwa untuk pendidikan ini kan berubahnya lama ya, nggak bisa instan. Jadi memang sekitar 20 tahunan gitu. Makanya semua banyak orang bilang, oh Finlandia kan beda, Finlandia negara kecil. Makanya kalau mau merubah informasi itu mulai dari kabupaten kota yang kecil dulu, jangan mikirnya Jakarta jangan mikirnya Indonesia yang 270 kota populasinya gitu, tapi yang kecil dulu, yang desa. Karena akhirnya kalau kita balik ke kelas sama aja kan, ada guru, ada murid. Itu sama universal tuh di mana-mana gitu loh. Jadi kalau kita mau tuh bisa, hanya saja memang tidak instan. Pendidikan ini lama sekali merubahnya, nggak cukup memang malah 5 tahun juga, memang bisa 20 tahunan, tapi kan kita bisa melihat kalau kita tracknya jelas gitu, seperti di Finlandia, tahun 1960-an loh mereka merubah untuk, oke, kita fokus ke pendidikan. Sama juga dengan kalau tidak salah Korea itu juga sudah mulai kan, mereka mau fokus ke pendidikan, tapi kan belum kelihatan sekarang, karena mereka tahu, itu saya ingat banget tuh, ada dubesnya ke sini gitu, memberikan itu, mereka fokus ke pendidikan katanya, sejak tahun akhir 90-an, berarti kan masih berlangsung juga gitu loh. Nah kalau kita baru mulai sekarang ya benar ya, nanti masih lama hasilnya, tapi kalau sudah di jalan yang tepat gitu ya, ayo kerjasama tuh dinas-dinas pendidikannya, provinsinya tuh mulai tuh, pendidikan gitu, supaya anak-anak kita ke depannya bagus gitu, supaya bahasa daerah tetap ada, supaya bahasa Indonesia makin bangga orang menggunakannya, jangan salah nanti bisa ASEAN tuh pakai bahasa Indonesia dong, gitu. Jadi itu loh yang kalau kita mau bangga ya kita sendiri, negara kita yang mewujudkannya gitu. Negara besar itu negara yang bersikap besar untuk dirinya sendiri gitu, nggak jadi konsumer doang gitu, kita sendiri yang mengembangkannya nanti gitu. Jadi kalau saya sih masih optimis ya Pak Mas Raul ya, perlu lama, tapi kalau kita jalannya tepat itu bisa. Yang penting itu jawabannya optimis bisa, asal semangat dan berani melakukan perubahan yang sakit tapi untuk kepentingan negara. Betul. Mbak Rafika, silakan. Oke, Pak, dari mana nih? kasih. Bekasi, Depok, atau dari mana? Ya, baik Bapak, terima kasih atas Halo, waktunya. jawab dulu Mbak Rafika. Mbak Rafika dari mana? Pak, perkenalkan saya Rafika, saya dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Salam kenal Bu Rati, saya mengikuti Ibu di Instagram, baru bergabung di SKB. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rafika. Iya Ibu, ini begini Bu, seperti yang kita ketahui dan yang menjadi view role model
role model pendidikan di internasional itu adalah atau masih bisa dikatakan berasal dari negara Finlandia begitu ya Bu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu sebenarnya apakah di Finlandia ini tuh sistem pendidikan itu terbagi menjadi sistem pendidikan nasional atau adakah juga sistem pendidikan swastanya begitu Bu? Karena tadi kita lihat di slide yang Ibu sebarkan, di situ kan tertulis ujian nasional hanya di setara pendidikan SMA atau SMK ya Bu ya? Betul. Nah, SMA aja, SMA. SMA saja, oke, SMA saja. Nah, untuk itu ketika kita melihat lagi perbedaannya Ibu ya, apakah memang ada sistem standar kualitasnya perbedaan di Finlandia antara sistem pendidikan bersifat nasional atau lembaga nasional atau di Indonesia disebut dengan sekolah umum dengan standar kualitas pendidikan swasta di Finlandia. Itu saja mungkin Bu. Oke. Terima kasih Mbak Rafika. Ya, senang kalau diikutin. Nah, mudah-mudahan udah baca juga ya bukunya ya, karena di dalamnya juga. Belum Bu. Saya berharap pada door prize. Nanti minta sama Markus ya. Sama Markus. Langsung jawab ya Markus ya. Langsung jawab ya Markus ya. Jadi apa namanya kalau di Finlandia ini sistem pendidikannya memang sama per negara, sama seperti kita sebenarnya. Tapi itu tadi core-nya itu kurikulum itu hanya core, hanya panduan. Nanti setiap daerah bisa menerjemahkannya sendiri. Seperti saya nih di Finlandia Tengah ya, di Finlandia Tengah ini banyaknya kehutanan. Jadi mereka pelajaran forestry-nya kuat, pertanian forestry-nya. Nanti di atas sana tuh Mbak, di tempat tinggalnya Santa Claus, itu ada peternakan rusa kutub. Itu di SMA pelajarannya 10 kredit. Kalau anak-anak yang dari dari petani gitu ya, mereka pengen belajar kuda gitu. Saya nulis di buku itu. Belajar kuda itu bagaimana merawatnya, bagaimana makanan kuda itu kan nilai-nilai diturunkan dari kakeknya, kan dari orang tuanya. Itu dimasukkan di pelajaran, diakui sama sekolah 10 kredit. Nanti dari dinas peternakan yang lihat bener nggak nih anak bisa ngobatin, bener nggak nih anak bisa ngasih makan kuda yang bener gitu. Terus di Owen Island yang di bawah itu perikanan laut gitu. Jadi kan beda-beda gitu setiap daerah. Nah, kalau swasta itu di sini sebenarnya ada swasta, tapi kayak misalnya lebih banyak di TK yang untuk membantu gitu ya, karena sekolah ini kurang. Tapi standarnya dibuat sama pemerintah bahwa mereka belajar biayanya tidak membebankan. Jadi sama biayanya. Jadi kalau misalnya biaya itu ada sedikit gitu. Jadi kalau untuk yang SMA atau sekolah SD itu biasanya ada swasta itu mereka berbahasa Perancis, berbahasa Rusia, itu aja. Tapi sama, mereka nggak ada biaya, mereka tetap didukung oleh pemerintah. Apalagi anak saya juga sekolah kebetulan di IB ya, sekolah IB berbahasa Inggris ya, tapi sama perlakuannya dengan SMA di Finlandia lainnya. Jadi sekolah swasta itu untuk keunikan, bukan untuk mencari untung gitu. Jadi nggak ada pembayaran. Gitu, jadi nggak ada bayar lagi, itu nggak ada kalau di sini, karena kalau seperti kita tahu kalau SMA itu kan ada program IB itu 2 tahun, jadi mereka SMA cuma 2 tahun, di sini tidak, dibuat pre-IB, jadi dibuat sama 3 tahun, jadi gimana ya mengadopsikannya dengan Finlandia gitu, dengan mereka sendiri. Nah itu jadinya yaitu tadi sama ukurannya. Nah kalau lulus SMA ujian matrikulasi itu memang jadinya terpusat, ada badan yang menilai ujian-ujian anak-anak itu per satu semester tuh berapa ribu anak yang ikut. Nah itu ada ujiannya yang melihat, apalagi sekarang sudah digital ya, lebih enak gitu. Udah mulai 2019 tuh digital mulai, jadi lebih bisa gitu. Tapi ya itu tadi, karena mereka ujian matrikulasi ini seperti ujian SIM, mereka ikutan kalau udah siap gitu. Jadi kalau mereka kalau misalnya nilainya nggak bagus tuh mereka bisa ulang lagi, bisa ikut lagi 2 tahun sampai maksimal 2 tahun. Jadi ini yang juga berbeda saya lihat. Jadi nggak dipacu, kamu di ujian nasional tuh harus gitu. Kadang-kadang orang gemeter ya kalau ujian itu. Terus jadi nasib kamu ditentukan oleh UN. Kalau di sini kan enggak, benar-benar nilai gitu. Terus ya itu tadi di sini tuh minimal tuh lulus SMA-nya 4 loh mata pelajarannya. Tapi rata-rata anak-anak mengambil 6, dan biasanya kalau anak-anak yang mau banyak ngambil mata pelajarannya untuk diujikan bisa sampai 23, 19 ya bayarnya aja yang banyak sendiri gitu. Tapi ya itu tadi yang penting kan adalah tetap sih sebenarnya bahasa asing atau bahasa Inggris, matematika, satunya lagi terserah mau ilmu alam atau ilmu sosial. Itu yang mereka ambil gitu. Jadi
Tapi anak-anak rata-rata di sini ngambilnya 6. Jadi ada yang ngambil psikologi, ada filsafat, ada ekonomi, matematika, apa segala macam gitu. Jadi rata-rata 6 kalau lulus anak-anak di sini. Gitu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Berarti sistem pendidikan di Finlandia itu adalah sistem sama rata begitu ya Bu ya. Sama rata. Jadi, pendidikan tuh untuk semua. Pendidikan tuh anak-anak tuh semua harus sekolah. Ini patut dicontoh Bu. Kita mulai dari bawah. Kata Ibu tadi bahasanya kita mulai dari bawah. Sistem Mulai sama dari bawah, rata. dari kita sendiri, dari kabupaten betul, kota. Oke Gitu Ibu, ya. terima kasih. Terima Saya kasih kembali Mbak ke Rafika. Terima kasih Bapak Kus dan semuanya. Boleh Ya, dilanjut. kita lanjutkan ini dulu Bu, sebelum ke raise hand, kita masuk ke Mbak Ika, siapa ini, Ika Maulana ini Mas atau Mbak nih? Ya, Pertanyaan ini di chat ya? ya di chat ini ada izin Bu, sharing yang sangat bagus. Apa saja yang bisa kita ambil dan bisa terapkan di Indonesia? Apa ini? Sistem pendidikan Finlandia tapi tidak bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Nah, pertama, apa perbedaan sisi pendidikan dasar dan pendidikan tinggi? Tadi sudah diterangkan soalnya di bukunya sudah ada sekali ya. Tapi mungkin yang A nih Bu, apa yang bisa kita ambil dari chat pendidikan Finlandia untuk Indonesia ini? Tapi tidak bertentangan dengan budaya Indonesia. Iya, ini malah juga bukan budaya Indonesia, itu sama aja kalau di kelas kan tetap aja ada guru, ada murid kan. Udah itu. Nah, kebetulan di sini anak saya itu rata-rata satu kelas tuh pegangnya 16 sampai 20 maksimal. Guru tuh tahu sekali siapa per siapa. Gitu. Oh, anak ini anaknya nggak berani ngomong depan umum misalnya. Berarti gurunya deketin anak itu gitu. Kalau ngomong gitu. Jadi apa ya? Benar-benar yang saya rasakan tuh customized banget gitu. Jadi anak saya itu kan dia satu sama satu lagi teman orang Sudan gitu. Dia mendapatkan pelajaran dan ada guru spesial yang memberi mereka pelajaran 2 jam atau 1 jam tiap minggu untuk belajar bahasa Finlandia gitu. Jadi nantinya kayak anak saya dulu yang perempuan yang sekarang udah SMA itu kalau dia udah saya tuh udah bisa bahasa Finlandia tapi dia bawa PR-nya, dia ngobrol sama gurunya jadi terus kosakatanya bertambah. Jadi benar-benar setiap anak itu beda-beda gitu. Terus ada anak yang misalnya ada yang kebetulan agak hiperaktif gitu ya. Jadi dia nggak duduk di bangku, dia agak berdiri terus ada beanbag aja gitu. Jadi benar-benar apa ya? Customize lah gitu. Tapi ya itu tadi mungkin berat ya kalau Indonesia. Itu tadi sebenarnya kita berlihat fokus ke coba di kelas. Di kelas itu adalah guru dan murid dan interaksi gurunya ini sama murid gitu kan. Dan di sini anak-anak bertanya apa segala macam. Tapi apa ya itu tadi karena gurunya sudah mumpuni, dia tahu ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya kelas 1, kelas 2 SD itu kan mereka baru belajar membaca loh. Kelas ini kelas umur 7 tahun. Belajar membaca sampai gurunya bilang, "Oh, sebelum salju mencair, nanti anak-anak udah bisa baca." Jadi tugasnya tadi tujuannya tadi jelas. Tujuannya targetnya anak-anak bisa baca, anak-anak tahu matematika, bukunya juga nyantai gitu. Nah, bukunya kan memang dibuat oleh pendidik-pendidik dan dipercaya gitu. Jadi bukunya juga menarik gitu. PR tuh ada PR di Finlandia siapa bilang ada PR tapi bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit. Habis sekolah juga bisa gitu. Jadi habis pulang sekolah pun mereka ada semacam kelompok ngerjain PR, yang ngerjain PR bareng gitu. Jadi apa ya, benar-benar didukung gitu loh. Terus ada kurikulum, ada pelajaran ekstrakurikuler habis pulang sekolah. Tapi anak-anak itu ngerasa dekat banget sama gurunya gitu loh. Bisa cerita dan gurunya juga kan ngobrol sama kita. Oh, tadi anak ini berantem. Ya anak saya juga cerita, oh tadi saya lagi marah banget Mas, soalnya ini. Terus anak 2 ini saya ngomongin saya. Nah, itu tuh diomongin gitu ke gurunya ngomong ke saya gitu. Jadi apa ya? Benar-benar apa yang menjadi anak penting itu tidak diabaikan gitu. Jadi menurut saya ini bukan hanya soal Finlandia Indonesia ya, jadi benar-benar universal bahwa yang tadi saya bilang di presentasi saya bahwa pembelajaran anak-anak itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang menghafal, ada yang mendengar, ada yang melakukan gitu karena ini yang sama gurunya diperhatikan terus gitu. Jadi tapi kualitas gurunya ya diperkuat gitu. Kualitas guru. Baik, kita masuk ke chat lagi. Ke ini Raisen satu lagi. Ini Mbak Ara, Yohanita Ara, silakan. Ya, terima kasih Pak. Bisa kedengaran suara saya? Ya, tapi nggak lihat wajahnya nih, kurang seru nih nggak lihat wajahnya. Mohon maaf Bapak, saya dari NTT Sumba, jauh sekali Bapak. Oh gitu, oke silakan Mbak Yohanita, silakan panggilannya Ara atau Yohani? Sama saja Pak, bisa Yohanita Ara, terima kasih. Silakan. Ya, Ibu Rati, saya
bersyukur sekali menemukan IG Live Ibu bersama Bapak Iwan di Ayah Raya. Itu saya mengikuti sambil saya amazed, tapi juga sekaligus saya bercucuran air mata karena melihat kondisi di daerah saya begitu Ibu. Pertanyaan saya simpel saja Ibu. Saran praktis Ibu untuk mengimplementasikan isi buku atau sistem pembelajaran di Finlandia untuk daerah 3T seperti di Sumba, tertinggal, termiskin, tersemuanya itu apa yang bisa Ibu sarankan? Kami harus mulai dari mana, Ibu? Itu. Terima kasih banyak, Ibu. Dan mohon kalau boleh saya minta alamat email Ibu, ada banyak hal yang ingin saya diskusikan jika diperkenankan. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, di website saya juga ada tadi. Tadi di chat sudah di-chat sama tadi Ibu. di chat sudah saya berikan, tapi nanti saya ini ada ininya. Apa namanya? Langsung dijawab nih, Pak Kus ya. Siap, langsung aja. Jadi Pak Yuanita, terima kasih sekali. Iya benar teman-teman, kalau ada yang IG Live bisa didengar-dengar gitu sambil jalan gitu. Memang ada ini kita ngebahas semua dan benar-benar seperti ngobrol aja. Jadi mungkin kayak podcast juga lah ya gitu. Kalau silahkan mendengar. Tapi mudah-mudahan seperti Ibu Yuanita Ara, terima kasih sekali sampai NTT bisa mendengarkan gitu. Nah, yang saya harapkan adalah kalau saya ya dari awal, kalau saya berada di daerah saya ke Papua gitu, melihat anak-anak seperti itu, kalau saya ngambil buku, bacain. Udah seperti yang saya tulis di Learning Loss itu, Ibu Ilona. Dia hanya buku, dia bercerita. Dan karena di camp pertahanan ya, mereka kan nggak punya hiburan, nggak ada Netflix, nggak ada sosial media, nggak ada apa-apa. Suaranya Ibu Ilona ini yang menjadi cerita mereka sebelum tidur, kata ibunya. Apa tuh, gitu. Jadi cerita. Nah, habis itu pas cerita, ya si guru Ilona cuma nanya, kamu bisa, menurut kamu gimana cerita ini? Minta mereka memberikan masukan, memberikan opini menurut mereka seperti apa. Terus ada yang lagi harapan, Ibu saya pengen ceritanya itu yang ada gaya-gaya gambar gajah, jerapah, yang bintang-bintang besar. Nah, kayak gitu, jadi membuat mereka jadi benar-benar customized loh. Mereka suka cerita, jika mereka berkreasi, berpikir kreatif kan, siapa tahu mereka bisa buat cerita gitu. Tidak hanya dengan menulis, tapi bisa menceritakan kembali. Gitu. Nah itu, jadi kalau kita udah mikir target, oke, anak saya yang saya ajarin nih di daerah saya, di lingkungan saya, 5 orang sekolah, mereka bisa baca, mereka bisa ngerti 1 buku cerita yang biasa. Saya kebetulan kan karena di Finlandia ya, saya ikutan tuh Perpusnas. Tapi memang sayangnya susah ya dapetin buku yang bagus-bagus gitu ya. Dan kebetulan kalau saya download buku cerita anak-anak apa aja, saya download tuh langsung bentuknya PDF. Jadi memang gitu ya, bikin kesal gitu. Tapi intinya adalah isinya bisa dipelajari. Kalau untuk saya kan, saya berniatnya anak-anak tahu tulisan dari kosakata yang saya, misalnya ya bebek, menyapu, itu kan kalau menurut anak-anak saya susah. Tapi itu dibuat kebiasaan sehari-hari bahwa ini loh bahasa Indonesia seperti ini. Karena kan biasanya cuma yang cerita dari saya. Gitu kalau saya ya, tapi maksud saya ada yang hal-hal yang kira-kira Bapak dan Ibu bisa lakukan. Kayak misalnya sekarang kalau di sini musim semi gini mulai menanam, mereka menanam tomat, menanam cabai, itu dilihat menanam cabai udah seminggu, udah tumbuh loh tunasnya gitu. Jadi ada suatu harapan gitu, ada sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari yang sebelumnya nggak ada gitu. Jadi itu bisa dengan menanam, bercocok tanam, bisa dengan bersih-bersih, bisa dengan memasak kue, apa aja yang bisa kita lakukan Bu Yuanita Ara di NTT apa gitu. Kalau saya kebetulan saya suka baca gitu. Jadi saya baca itu tahu nggak Mama tadi baca cerita ini loh, itu tuh gini ceritanya. Itu kita diskusi gitu. Kita apalagi sekarang bulan Ramadan ya udah ada surat Al-Qur'an apa ya kita baca cerita. Ada pagi anak-anak remaja sekarang kan kritis-kritis ya. Ini kenapa sih begini? Kenapa kalau perempuan begini? Nah gitu-gitu. Jadi ini ya tapi membuat kita selalu berpikir juga kitanya kan sebagai orang tua dan sebagai guru gitu ya. Itu mudah-mudahan menjawab ya Bu Yuanita Ara. Oke. Wah, ini masih banyak nih yang tanya nih. Nggak apa-apa ya. Oke, tadi Mbak Revika udah ya. Nah, ganti dulu ya yang ini. Mas Sahlan, silakan. Mas Sahlan. Halo. Mas Sahlan. Ya, Pak Kus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ini guru anti korupsi nih. Silakan. Terima kasih Pak Kus. Iya. Berarti luar biasa ya.
Ini salah satu riset juga yang selalu menjadi prestasi gini ya tentang anti korupsi. Pasti Finlandia selalu ada di peringkat 3 besar. Dan kalau berbicara tentang pendidikan, sistem pendidikan, ini saya tertarik juga Bu. Saya memang selain pegiat anti korupsi, saya melihat sejak saya kuliah, bahkan di pondok, kenapa negara-negara Eropa ataupun negara maju seperti di Eropa, salah satunya Finlandia, dan di Asia ada waktu itu indikator saya melihat Jepang gitu ya, mereka yang ditanamkan terlebih dahulu itu karakter. Nah setelah saya evaluasi memang kita melihat, saya kan background-nya pesantren Bu ya, kenapa orang-orang yang sekolah di pondok pesantren atau sekolah asrama itu beda secara karakter dengan anak sekolah yang pada umumnya gitu, yang tidak di pondok gitu. Nah ternyata setelah dipelajari, kemandirian gitu, kepemimpinan yang dibangun pada dirinya. Dan kalau melihat dari pertanyaan yang mungkin saya coba tarik, sekarang kan banyak nih masyarakat Indonesia yang tidak patuh terhadap hukum, sehingga mereka sering melanggar dan menganggap itu ngapain kita patuh, atau juga yang membuat aturan tidak patuh gitu kan Bu ya. Dan akhirnya kan ada krisis keteladanan gitu Bu. Jangankan berbicara kita mau salut kepada pemimpin, kadang akhirnya timbul kritis, ini harus diprotes, harus didemo dulu baru didengar gitu. Sejarah Indonesia menjawab itu Bu. Padahal kalau melihat modalnya kita punya Pancasila ya Bu ya. Kita punya Kebinekaan dan juga banyak nilai-nilai yang hidup dalam budaya Indonesia. Kita punya identitas gitu. Makanya sudah sejak lama saya mengenal Pak Kus, sekolah kader bangsa ini modal buat masa depan generasi. Tapi kita sebagai generasi bangsa kadang lupa gitu. Akhirnya melihat secara praktis negara maju, akhirnya tiba-tiba pesimis dengan negara sendiri, lebih mengidolakan negara-negara luar. Dengan adanya pop culture ya Bu ya, budaya populer. Kayak sekarang nih, K-Waves, Korea sudah memasuki Indonesia gitu. Dan itu membuat kita punya budaya kayak tergerus gitu Bu ya. Dan saya lihat sekarang kan Finlandia ini sebagai hal yang menjadi prestasi buat kita untuk melihat, saya background-nya melihat dari bagaimana generasi sekarang tidak hanya berbicara kritis, tapi mematuhi dan memberikan solusi gitu. Ketika kita taat, tahu apa sebenarnya strategi dan kita berkontribusi dalam membangun sistem itu. Jadi tadi saya tertarik setelah Ibu menjelaskan, sebenarnya di Indonesia itu Bu, kalau saya mengambil hipotesa, butuh 3 aja Bu. Pendidikan Pancasila, pendidikan perdamaian, pendidikan anti korupsi atau pendidikan integritas. Kalau ingin membangun karakternya. Nah, ketika itu sudah tertanam pada negeri kita ini, insya Allah ketika dia menjadi pejabat atau orang yang dipercayakan di negeri ini bisa berperan baik lah gitu Bu. Tapi PR-nya bagaimana sistem itu diterapkan di Finlandia Bu? Apakah memang ada identitas yang mereka bangun? Adakah budaya? Kan kalau Jepang ada ya Bu ya. Kalau kita melihat, nah kalau di Finlandia itu apa Bu? Karakter yang menonjol gitu secara identitas dan kebudayaan masyarakat sosiologis di Finlandia Bu. Mungkin itu bisa jadi gambaran buat kami semua Bu, agar kita bisa menghargai kita punya identitas budaya juga di Indonesia. Terima kasih Pak Kus atas kesempatannya. Ya, langsung saja berarti silakan. Oh iya, terima kasih Pak Kus. Ya, makasih ya Pak Sahlan. Ini benar, tapi kita sebenarnya mulai berhentilah dengan jargon-jargon pelajar Pancasila, Merdeka Belajar itu tadi pendidikan karakter ini, yang ini jangan pakai nama-nama deh, asal dilakukannya bagaimana gitu. Karena kita pinter lah bikin jago-jago, tapi dilakukannya juga akhirnya ya cuma gitu doang gitu. Nah, kalau di Finlandia yang saya rasakan adalah orang Finlandia itu pengamat, mereka diam, tapi sekali ngomong itu the word is deed. Jadi omongan mereka itu benar, berlaku gitu. Jadi kalau mereka nggak ngomong, mereka nggak mau jadi apa-apa. Tapi kalau udah ngomong, oke, kita lakukan benar. Ini yang gitu. Nah ini kalau nanti Pak Sahlan lihat buku saya, di dalamnya itu benar-benar nggak ada soal kita harus membuat karakter ini, karakter itu, enggak. Benar-benar masuk ke PAUD, mereka langsung bilang tuh gurunya, PAUD itu gunanya untuk melatih disiplin sehari-hari. Kalau berbicara, ngomong, angkat tangan dulu. Makan harus dihabiskan. Kita habis makan jadi keteraturan waktu gitu. Kita jam segini makan, habis ini kita keluar, habis ini makan siang, habis ini kan melatih mereka kan. Itu kan karakter yang tadi itu Pak, disiplin gitu. Terus kalau dia namanya anak-anak, mereka dorong-dorongan, jangan, itu ada anak yang sedih, ayo minta maaf. Ya kayak gitu sebenarnya. Sederhana sekali kan, tapi mereka ini namanya pelajar Pancasila, ini namanya khas
budaya Finlandia, nggak pernah diomongin kayak gitu. Jadi mereka itu adalah penduduk dunia yang berkontribusi kepada dunia gitu, apalagi kalau sekarang ada sustainable development ya, bagaimana kita membuat emisi berkurang. Nah seperti itu. Jadi sebagai global citizen yang bertanggung jawab gitu, responsible global citizen di sini bilangnya gitu. Nah gitu kalau anak yang di kecil gitu, yang saya tahu anak saya kan ya satu dari Indonesia, di kelas dia kebetulan waktu itu ada dari Meksiko, dari Rusia. Ya udah gurunya coba bilang bahwa hey kita berbeda-beda, coba lihat nih angka 1 sampai 10 dalam bahasa Finlandia seperti ini, angka 1 sampai 10 dalam bahasa Indonesia seperti ini, angka 1 sampai dalam bahasa Rusia seperti ini. Jadi apa ya, melihat keberagaman itu nggak apa-apa gitu. Sampai ada bola dunia mereka lihat, oke ini Finlandia di sini, Rusia di sebelahnya, di mana ya Indonesia? Ayo diputer bola. Itu kan mereka jadi belajar geografi secara nggak langsung. Teman-teman anak saya ngerasa bahwa oke sekarang saya tahu bendera Indonesia, teman-teman sekelasnya. Itu ya saya ngerasa nggak bukan dalam pelajaran, tapi perilaku kita sehari-hari juga ditunjukkan gitu dengan sehari-hari. Nah ini yang menurut saya nggak usah pakai jargon-jargon apa, lakukan saja bagaimana gitu. Nah yang saya nanti coba kalau di buku saya itu ada kelas 1, kelas 2 itu benar-benar mata pelajaran awal. Mata pelajaran awal itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Finlandia, ilmu alam. Ilmu alam itu bisa keluar aja ngeliatin sarang semut atau apa gitu, jalan-jalan ke hutan gitu. Apa namanya, tanaman tuh ada apa? Ada akar, ada batang, ada kayak gitu doang. Tapi jadinya kena gitu ke pikiran mereka gitu. Untuk anak-anak yang belajar musik misalnya, musik itu anak saya ingat banget tuh biolanya tuh dibuka. Ini terbuat dari apa nih? Oh ini terbuat dari surai kuda. Ini terbuat dari apa? Kayu. Kenapa kayu ini resonansinya kuat? Kayak gitu tuh kan belajar ya. Gitu. Jadi nggak langsung mereka main alat musik enggak, tapi benar-benar lihat ini alat musiknya seperti apa sih, dibuka. Benar-benar saya lihat gurunya dibuka. Jadi mereka tahu. Jadi kalau misalnya mereka suka musik rock, mereka akan tahu sejarah musik rock, siapa-siapa orang musik rock, lagu-lagunya apa gitu, karena itu udah satu, mereka menyeluruh taunya. Gitu. Itu yang saya rasakan karena setiap hari sehari-hari gitu. Nanti pas sudah kelas 3, kelas 4 mulai itu pelajarannya agak masuknya agak banyak lagi, ilmu kemasyarakatan atau apa gitu. Itu tadi nanti ada yang kelas 7 sampai 9 tuh ada pelajaran ilmu rumah tangga gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan umurnya mereka bertindak, mereka berpikir gitu. Dan apalagi yang tadi kalau soal anti korupsi karakter itu, yaitu tadi kamu nggak punya buku, Bu saya nggak bawa buku, ya udah ambil di gudang. Coba ada yang iseng tuh mau ngambil apa aja, tapi nggak ada. Mereka perlunya 1 buku, 1 bolpen, yang ambilnya itu dari gudang. Nggak ada, ya mungkin ada kamera pengaman ya, tapi nggak ada tuh rasa untuk serakah gitu mengambil yang di luar hak miliknya gitu misalnya. Terus ada barang suatu kembalikan, ketemu uang di jalan dikembalikan ke gurunya. Hal seperti ini loh. Jadi yang melatih seperti SKB bilang, jujur, peduli dengan lingkungan, disiplin, berani dan kompeten. Iya, terima kasih. Bu, sebelum teman-teman nih, saya mau nitip pertanyaan. Di Finlandia ini kira-kira misinya negara ini apa sih? Kalau di Indonesia kan ini ya, kalau dalam pembukaan itu kan negara kita ingin merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah tujuan dari Undang-Undang Dasar 45 kita lah, gitu ya kira-kira dari masyarakat kita itu. Nah, kalau di Finlandia itu sendiri apa nih ya? Yang kalau untuk negara saya nggak tahu. Kalau di Finlandia sendiri di buku saya tuh ada tuh Pak, awal Finlandia itu lifelong learning. Lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Siap. Semua. Jadi kayak ada orang yang makanya tadi mereka mau ilmunya apa? Kalau saya mau jadi supir deh, bukan karena saya udah bisa mau mobil, masuk tes supir bis 2 tahun. Saya mau jadi cleaner, masuk tes cleaner 2 tahun. Gitu. Ada pendidikannya, Pak. Jadi mereka ahli gitu. Itu pembelajaran seumur hidup. Jadi ada teman saya sudah 50 tahunan, ternyata usahanya bangkrut, gagal. Dia mau bikin lagi, tapi saya mau kerja, sekolah lagi. Ini terkait di gini Bu, kalau dilihat di negara kita ini kelihatannya melihat orang itu sebagai pesaing gitu ya. Dalam kehidupan itu selalu melihat orang itu selalu pesaing. Wah, betul. Dan selalu kita begitu melahirkan anak, waktu itu saya juga terlihat juga sama-sama. Saya juga mengatakan, wah dulu besok kalau gede jadi ini gitu kan. Jadi sudah melihat bahwa ke depan itu anak saya harus hidup lebih
punya sesuatu gitu ya itu. Jadi ini jangan jadi itu gitu kan. Nah ini saya wah ini apa juga di sana seperti apa gitu ya, gitu. Tapi Enggak, jadi apa-apa. kamu mau jadi apa namanya pemain sepak bola, pemain apa, tapi kamu intinya tuh berkontribusi kepada sesama, nggak ngerugiin orang. Jadi ada orang yang dia memang suka jadi petugas perpustakaan ya nggak apa-apa. Ya kan Pak, jadi barista aja nggak apa-apa gitu. Jadi ini halaman 9 tuh ada tuh. Pendidikan untuk semua. Tadi ada yang nanya, ada yang nanya covernya Bu. Ini covernya nih, covernya itu namanya sistem pendidikan di Finlandia ya. Ini ada di, ada yang nanya tadi. Oke, sekarang Mbak Vanessa. Janji loh mau ngasih 3 loh. Iya, udah. Nanti kita dicari ini nih. Mbak Vanessa, silakan. Mbak Vanessa, monggo. Halo. Halo, Mbak Vanessa. Angkat tangan. Halo. Oh. Oke, Mbak Retno Eko dulu. Iya. Halo. Mbak Retno Eko. Mbak Retno Eko. Coba ya angkat tangan siap-siap gitu ya. Oh, mungkin ketutul ya. Oke, kita tengok dulu. Halo. Halo. Ya. Iya. Oh, Mbak Retno, silakan buka video dong biar kenal. Oh, injil. Materinya sangat menarik, terang sangat menarik dan ada beberapa hal yang saya penasaran dari penjelasan dari. Jangan penasaran, tanya langsung. Iya ini. Silakan. Jadi tadi disampaikan bahwa di Finlandia itu tidak ada ujian sampai SMA. Nah, sebagai guru, bagaimana cara mengetahui bahwa siswa itu sudah memahami dari materi yang disampaikan, kompetensi yang sudah dia miliki, materi yang sudah disampaikan gurunya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, tadi disampaikan perbedaan Indonesia dengan Finlandia, salah satunya adalah Indonesia mementingkan PISA, sedangkan di Finlandia lebih santai. Apakah hal itu ada hubungannya dengan kenyataan bahwa Indonesia ini masih dianggap sebagai negara berkembang, di mana membutuhkan predikat atau gelar tertentu di dalam urutan PISA tersebut, sehingga menjadikan PISA ini sebagai target agar diakui oleh negara-negara yang lain supaya dianggap negara yang maju. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Silakan Bu. Mbak Retno dari mana ya? Mbak Retno dari mana sih? Saya dari Jombang. Oh, dari Jombang. Oke. Waduh, jauh nih Pak Puspa ini. Terima kasih Mbak Retno. Iya. Langsung ya Pak Saya mengajar MTMA. Oke. Ya, senang. Silakan. Jadi soal tadi ujian nggak ada, ya tapi ada ulangan, Mbak Retno. Ulangan di kelas ya tetap ada dong gitu. Jadi tapi gurunya aja di kelasnya besok kita ulangan ya gitu. Ya udah, ulangan kan untuk assess mereka udah paham belum? Ya kan intinya itu kan. Mereka udah paham belum untuk ini. Tapi juga saya juga kadang suka nih, ini yang kamu dapat nilai segini, yang temennya siapa yang bagus? Saya juga suka kadang gitu. Iya nggak tahu lah Mbak, nggak penting banget dibandingin dengan orang lain gitu. Jadi memang anak-anak juga tahu gitu. Nah seperti itu juga apa ya? Saya pernah nanya gurunya, aduh ini anak saya nilainya jelek nih yang ini gitu. Tuh gimana? Terus gurunya yang bilang, Ibu itu tuh bukan soal ulangan aja, tapi dia tuh anaknya karakternya baik, suka membantu orang, dia ramah. Terus dia dalam kerja kelompok tuh dia bisa menjaga perasaan teman-temannya. Hal itu tuh penting bagi guru gitu ya, maksudnya oke gitu. Jadi saya juga belajar terus terang gitu. Jadi saya sendiri juga pernah bilang tuh, ada di buku saya cerita gitu ya, kepala sekolah anak saya pinternya ini tapi yang ini juga jelek gitu. Saya termasuk bahasa Finlandia. Aduh Ibu, kata kepala sekolahnya, kita tuh nggak perlu pintar di segala bidang. Pintar aja satu udah cukup, kata dia, senang kata dia. Jadi itu yang saya juga blok gitu kan. Saya ngerasa kalau Indonesia kan kita harus pintar segala bidang ya, harus ranking 1 ya gitu. Di sini enggak. Di sini apa aja bisa gitu. Jadi ulangan, makanya guru itu karena dia punya mumpuni, dia bisa imparsial, dia tahu anak ini tentangnya apa. Ya udah, makanya anak saya dia tahu sekali itu pelajaran ilmu kemasyarakatan kalau nggak salah, karena vocabulary-nya kan banyak tuh, kosakatanya dia nggak ngerti, nggak paham. Terus gurunya yang bilang sendiri, kamu mau tes lisan? Oh mau, ya udah. Dan gurunya tahu, oh kamu tuh sebenarnya ngerti, cuman bahasa kosakatanya ini panjang-panjang, kayak gini loh Mbak. Jadi yang saya ngerasa, ya Allah enak banget ya di sini, diperhatiin banget sama gurunya gitu. Jadi itu
soal ulangan tetap ada. Asesmen tuh semua dari guru, intinya gitu. Jadi guru itu apa yang dipikirkan guru itu penting. Guru pelajaran, guru kelas itu di sekolah. Jadi nggak jauh-jauh ke ujian nasional yang gitu, enggak, di kelas gitu. Kalau soal PISA, benar, itu mungkin ya kita insecure kali ya, pengen banget diakui sebagai negara ini ranking itu tadi di masyarakat kita kan kita sangat terobsesi dengan ranking dan nilai. Di Finlandia enggak. Ya orang mereka nilai 10 ya udah nilai 10, saya nilainya cuma segini ya udah mau diapain, saya nggak suka pelajaran matematika kata dia. Gitu. Jadi apa ya? Nggak penting gitu. Jadi apa ya orang yang misalnya kalau misalnya di Finlandia nih kalau kebetulan oh dia ada yang crazy rich, kita cuman ini, ya udah gua bisanya cuman gini. Gitu. Jadi ada rasa bahwa I'm enough gitu. Saya nggak apa-apa kayak gini gitu. Nah ini yang nggak ada kan di budaya kita. Di budaya kita kan oh kamu ranking berapa, oh kamu masuk ke universitas mana gitu. Yang seperti tadi Mas Aslan bilang nggak diakui bahwa oh kamu jujur, kamu berkarakter baik, kamu membantu sesama gitu. Kalau di sini ada anak saya tuh guru tuh membawa laptop, bawa kopi, dia mau buka pintu susah nih. Anak saya datang, Pak saya bantuin. Aduh terima kasih, nanti kamu saya kasih nilai plus. Udah gitu doang. Jadi di rapor itu ada karakter perilaku memang dan minimal 8 sih, semua anak juga bisa, tapi tambah plusnya itu menunjukkan bahwa mereka berkarakter baik, itu dilihat gitu. Iya. Bu, mau sedikit nggak apa-apa ya, ini banyak nih pesertanya yang nanya. Kalau di sana aja paling bisa sampai jam 2. Iya. Enggak. Oke, 10 menit lagi lah. Boleh. Ini ada Pak Faber, silakan Mas Faber. Faber Sormin, silakan. Ya, makasih Pak Usni. Saya Pak Faber Sormin dari Jakarta. Oke, apa ini? Saya sih mau ini sih Bu, kira-kira nih kalau di Indonesia ini kan kadang-kadang nih kasihan kita nih lihat nih mahasiswa ini atau murid-murid nih. Karena saya nih bawa tasnya bukunya kadang-kadang lebih besar tasnya daripada dianya gitu loh. Kadang saya juga bingung gini, apa iya ini dipelajari sebesar banyak buku ini gitu loh, dengan waktu yang terbatas ini gitu loh. Kadang-kadang kita sendiri stres lihatnya gitu. Itu dia. Kita sebagai pengajar juga nih. Kalau saya tidak begitu. Saya tidak terlalu seperti itulah gitu. Nah itu yang pertama. Saya sependapat Bu. Saya juga tidak pernah menekankan kalau itu nggak perlu harus juara lah. Yang penting dia terbaik atau mungkin dia memiliki kriteria cukup itu karena ukuran keberhasilan dia bukan dinilai itu kan ya. Betul. Karena itu menjadi beban. Nah itu aja sih. Nah kira-kira nih kalau di luar negeri sama nggak Bu dengan posisi kita di sini selalu bawa buku, kadang-kadang hampir lebih kayak rangsel aja gitu loh. Sekarang dia sampai nggak bisa bawa gitu. Itu gimana Bu? Makasih Bu. Terima kasih Pak Faber. Iya itu juga menjadi pemikiran betul. Tapi kalau di sini kan bukunya ini kebetulan karena corona pandemi aja gitu waktu kemarin bukunya harus dibawa karena kalau ada tiba-tiba sekolah ditutup mereka punya buku di rumah itu aja. Tapi biasanya nggak bawa buku, orang kadang-kadang ada tulisan kan per minggu, oh mereka mau ulangan nih agak bahasa Inggris hari ini. Saya tanya sama anak saya, kamu belajar nggak? Udah tahu Ma, tenang aja. Jadi gimana ya, ada rasa bahwa mereka, oh saya udah bisa kalau topik ini, kok udah dibilangin di situ topiknya apa yang mau diulangan. Udah, nggak perlu belajar tuh yang kalau menurut saya mah kita buka gitu ya buku belajar lu, kagak. Di sini tuh nyantai banget gitu. Jadi aduh, yang saya kadang-kadang suka gemes gitu ya, ini anak belajar nggak sih benernya gitu. Tapi ya itu malah yang dipentingkan adalah oke Ma, yang penting saya udah kerjain PR, saya main ya Ma, main keluar sama teman-temannya, sama tetangganya, main sepeda atau apa. Itu gitu. Jadi mereka malah problem solvingnya mereka gitu sama teman-temannya, ada yang berantem inilah, mau pergi kemana lah, itu mereka di situ interaksinya gitu yang seperti Pak Kus bilang tadi. Jadi bukan soal bukunya, bukan soal beratnya ini, yang enggak gitu. Dan coba seperti Pak Faber ya, bisa nggak kita membuat bahwa kita cukup kok dengan segini nggak apa-apa. Kalau di sini itu kompetisi gitu. Misalnya anak saya tuh kompetisi kompetisi basket gitu. Mereka yang tadinya gimana gitu jadi meningkat. Oh kamu saling kerjasamanya udah bagus nih gitu. Kata pelatihnya nih. Terus kalau skor skating itu misalnya mereka kemarin dapat nilai 70. Gimana ke depan kita bisa nggak jadi 75 ya? Ukurannya mereka sendiri. Jadi yang mereka mau di ranking 10, ranking ini pasti kemarin poinnya naik nggak? Itu aja. Jadi apa ya, mereka membuat targetnya sendiri gitu. Jadi, nah ini mudah-mudahan kalau ini jadi sistem ya Pak Faber ya, kalau misalnya oke kita cukup kok dengan segini, itu bisa enggak. Nah masalahnya kan masyarakat kita tidak gitu, ada yang merasa ini nggak cukup. Nah kadang-kadang targetnya mereka ini atau pemerintah ini harus disamakan di seluruh daerah. Nah ini kan susah juga gitu kan. Nah ini sih. Maksud saya gini Bu, kadang-kadang nih
murid itu gitu ya. Dia menurut saya belum saatnya dia belajar itulah gitu loh. Mungkin bukan ke sana arahnya dia gitu, tapi dipaksain dengan buku-buku yang dia juga nggak suka. Belajar apalah gitu loh. Apa nggak ada lebih spesialisasi dimulai dari SD itu gitu. Contoh dia suka musik, ya udah musik lah gitu loh. Nggak perlu harus belajar itu dan yang tidak ada hubungannya dengan musik. Dan dia atau belajar bangunan, teknik, udah bangunan aja sudah fokus sudah gitu loh. Ini kadang-kadang nih mau dia mau contohnya mau jadi akuntan, ngapain dia harus belajar yang lain-lain yang di luar itu? Harus seperti itu kan lebih terarah itu. Kira-kira mungkin nggak itu di Indonesia gitu loh. Makasih Bu. Nah itu banyak Pak sistemnya yang harus dirubah. Tapi kan gini, walaupun kayak anak-anak saya, teman-teman anak-anak saya yang mereka di kelas musik, mereka mau jadi pemusik, tetaplah mereka harus ada basic matematikanya, basic bahasa Inggrisnya, basic bahasa Finlandianya, tetap sih memang gitu kan, mereka tetap harus lulus SD gitu. Istilah lulus SD itu lulus dalam apa gitu, karena itu tetap sih walaupun mereka akan menjadi ahli musik misalnya gitu. Sama seperti SMA itu kan mereka yang tadi tuh minimal 4 harus lulus. Jadi mereka kalau nggak bahasa Swedianya nggak lulus ya itu kan karena salah satu bahasa di sini ya dipakai ya nggak lulus gitu. Jadi ya itu bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Finlandia atau bahasa Swedia, bahasa Inggris, matematika dan salah satu mata pelajaran yang mereka mau, sosial atau eksakta. Itu lulus. Kalau kamu pinter apa-apa, kalau misalnya itu nggak lulus ya kamu nggak lulus SMA lah gitu, itu sama aja. Jadi ada standar minimum, ada ininya gitu. Ya, makasih Bu Rati, makasih Pak Gus. Siap. Bu, kalau di Finlandia itu ada tempat-tempat les gitu, kayak di sini ada bimbel-bimbel itu banyak nggak Bu? Di sini kan ratusan Bu. Hah? Iya, nggak ada. Itu kan karena pendidikan untuk semua. Oh, berarti nggak ada peluang ya bikin kursus di sana? Nggak ada sekolah swasta, nggak ada bimbel-bimbel gitu. Apalagi tadi itu kalau misalnya anak saya kan kebetulan karena waktu itu mau masuk IB ada tes masuknya IB matematika sama bahasa Inggris harus minimal 8. Nah dia tuh nggak ngerasa nggak puas gitu. Dia bilang sama gurunya, Pak Guru, saya guru matematika, saya pengen nilai saya bagus, 9 atau 10 bisa nggak? Oke, belajar nih bukunya. Kamu kerjain, kalau nggak ngerti tanya saya. Jadi gurunya yang mendedikasikan Pak setelah pelajaran tanpa dibayar. Oke, Bu, gitu. Saya mau nanya ini sebelum teman-teman lagi nih. Ini masalah penting di Indonesia nih masalahnya. Ini terkait dengan bagaimana cara mengurangi anak-anak itu melihat HP. Karena di sini sudah sangat menjadi kekhawatiran ibu-ibu. Dari mulai usia 2 tahun sudah HP. Nah, ini bagaimana mengendalikan HP di cara-cara teman-teman di Finlandia itu? Sehingga apakah sama di Indonesia juga dari kecil sudah HP, kemudian sampai orang yang pusing, akhirnya karena orang tuanya kerja lebih baik anaknya kasih HP supaya nggak repotin. Akhirnya jadi persoalan ini HP. Nah, gimana nih? Mungkin suasana di sana di teman-teman Finlandia soal masalah HP ini? Apakah strict ada saat mengajar tuh nggak boleh, kemudian saat di rumah atau gimana? Mungkin bisa di-share Ibu di sini. Kalau di sini itu Pak, kalau di sini kan memang jelas ya mereka nggak boleh punya, maksudnya handphone itu tidak dipakai di kelas gitu. Tapi kadang-kadang kalau Indonesia yang nggak adil juga lah Pak, apalagi zaman pandemi begini kan susah ya, internet segala macam mereka pakainya pakai WhatsApp, pakai ini ya nggak bisa di ban juga gitu, kecuali untuk ini disiplin sih kalau menurut saya, karena di sini pun belajar itu bukan soal screen-nya tapi ngapain ya di situ. Kalau dia main oke, kamu 1 jam aja, tapi kalau bahasanya dia baca atau audiobook kan perlu tablet. Nah itu gimana? Jadi kan nggak bisa kamu nggak bisa nih pakai ini, enggak. Tapi kalau saya sih yang saya tahu, saya bikin anak-anak, oke kamu mau main itu mau berapa lama? 1 jam, oke 1 jam. Jadi dia tahu sendiri juga, nanti dalam 1 jam saya berhenti gitu. Dia main keluar habis itu, nggak pakai HP. Atau Mas saya mau baca nih di sini di HP. Ya nggak apa-apa kan kalau mau baca mah gitu. Jadi tergantung juga, dan itu tadi yang seperti saya tunjukkan dengan contoh. Kita pengen anak-anak kita nggak di HP, tapi kitanya di HP terus. Terus gimana dong? Iya kan? Dan ya mungkin ada alasannya, usaha di situ lah, apalah. Iya, tapi nggak adil kalau kita nggak boleh kayak gitu, tapi anak-anak juga nggak boleh tanpa ada alasannya. Saya pikir sih alasannya asal tepat dan bisa dikomunikasikan, bisa. Jadi udah jangan otoriter lagi, orang tua kamu harus gini, harusnya ya enggak lah, dibicarakan. Oke, kamu mau berapa lama di HP? Yang sosial media kamu apalah TikTok, Snapchat itu. Tapi kalau untuk enggak mah ini mau belajar sini, oke, belajar boleh gitu. Jadi kita lah bisa adaptif lah gitu. Bu Salim. Oke. Teman-teman, ini waktunya sudah melebihi 3 menit.
ya. Tapi saya nggak bisa membacakan semuanya. Tapi ini ada yang cukup menarik juga. Saya juga pengen tahu. Ada teman yang di chat itu pengen tahu, Ibu kok bisa sekolah di sana, gimana ceritanya? Nah, artinya bagaimana mendapatkan beasiswa, kemudian bagaimana usaha Ibu ya sebagai seorang pekerja sini, kok ada motivasi di sana dan diterima, kemudian kapan harus kembali. Mungkin barangkali ini soal bagaimana bisa memotivasi teman-teman yang melihat YouTube ini, Bu. Silakan, Bu. Apa ya, ini sebenarnya ada yang udah nanya juga, pernah ada tuh di YouTube-nya, nantilah kapan saya kasih ininya ya, YouTube-nya itu ada. Tapi apa ya, yang saya ingin tekankan adalah saya orang Indonesia. Jadi jangan jangan khawatir gitu, maksudnya kalau kita, tapi ya kebetulan saya berprestasi, saya lulusan terbaik, saya masuk, itu nah gitu, itu juga ya mungkin ya, tapi ya sangat disayangkan sih, maksudnya yang bagus-bagus keluar negeri emang diberinya di situ gitu, yang maksudnya kalau di Indonesia nggak diberi kesempatan gitu, diberikannya di luar negeri. Tapi yang ingin saya tekankan adalah optimis sebenarnya dengan pendidikan Indonesia bisa, tapi ya kita juga harus berprestasi ya, karena dengan berprestasi dan juga usaha lah ya, karena saya kebetulan ya pengen belajar soal suatu hal gitu, saya cari dosen-dosennya, universitasnya saya cari gitu, saya kontak mereka, kontak para profesor ini ya, dan tujukan jangan cuma, biasanya sih saya sering banget terima email bahwa saya gini, cuman ngomong doang gitu. Jadi maksudnya kalau memang mau belajar ya bikin dong suratnya, proposalnya gitu. Ya kadang-kadang ya misalnya banyak juga kan minta saya pembicara, tapi bicara apaan gitu, maksudnya ada fokus lah. Jadi saya bisa pelajari waktunya gimana kan gitu. Jadi sama-sama gitu. Nah itu, jadi kalau saya pikir waktu dulu saya pergi ke Finlandia, diminta gitu ya datang, saya kebetulan ketemu sama profesor saya, ya udah profesor saya tertarik. Terus kita ngomongin proposal, terus dapat funding 4 tahun, dan saya nggak tahu kalau ternyata kalau di Finlandia itu S3 itu studi dokter itu pekerjaan. Jadi saya bukan mahasiswa gitu, istilahnya izin tinggalnya bukan izin tinggal mahasiswa, tapi izin tinggal bekerja. Jadi itu yang membuat saya lebih enak, karena setelah 5 tahun saya bisa mendaftar untuk menjadi permanent resident atau penduduk tetap gitu ya. Saya masih Indonesia, saya punya paspor Indonesia, tapi penduduk tetap, jadi tidak tergantung dengan visa yang harus diperbarui gitu, tidak. Oke. Wah, terima kasih Bu Ratih. Ini waktunya sudah sangat luar biasa. Teman-teman mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi yakinlah suatu saat kita akan ketemu lagi dengan Bu Ratih pada waktu-waktu tertentu, dan tentunya materi yang lebih asik lagi. Kalau belajar lagi dong. Iya, iya. Tapi jangan lupa kalau misalnya mau itu silakan, di buku saya ada. Kalau misalnya mau tanya bisa dikontak di Instagram saya. Gitu. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Bu, kira-kira nih pesan Ibu untuk kami semua yang ada di Indonesia ini, bagaimana membangun karakter yang sebenarnya yang Ibu titipkan kepada bangsa ini. Wah, mulai berbagai pandangan Ibu di Eropa ya, di berbagai belahan dunia. Silakan Bu, apa pesan Ibu untuk bangsa ini ketika mencari kader bangsa yang berkarakter? Silakan Bu. Apa ya, saya mengikuti apa yang seperti Finlandia tuliskan ya. Jadi belajar sepanjang hayat, lifelong learning itu coba diterapkan dari kita sendiri juga gitu. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar. Bisa dari mana saja kan belajar, bisa dari YouTube, bisa dari mana, baca buku gitu ya. Tapi kita terus belajar untuk memperbaharui ilmu kita gitu. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan ya untuk belajar terus begitu. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Nah, sekarang giliran ini teman-teman yang mendapatkan buku nih ya. Door prize. Door prize. Ini sudah diacak-acak ini. Ayo, yang dapat ini yaitu Mbak Rafika Noviati. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Yang dapat lagi adalah Mbak yang dari NTT. Siapa dari NTT tadi? Dari Mbak Tete siapa tadi? Mbak Yowanita Ara. Mbak Yowanita Ara. Bu, Bapak, terima kasih. Tolong cat nomornya ya. Nomor HP-nya biar di ini. Yang terakhir tadi ada lagi dari Mas Raul Nardo. Oh, ini Medan. Aduh, semoga bermanfaat ya. Masih? Dibaca ya. Gabung nggak nih, Mas Nardo? Halo?
Mas Raul tadi. Mas Raul masih gabung? Kalau enggak berarti Ada batal. tuh Mas Raul. Ayo Mas Raul. Ada? Halo? Ada. Terima Ada? kasih atas. Ada Pak. Oke, tolong dicat nomor HP-nya ya, supaya kami bisa mengontak atau kontak ke panitia ya di Mbak Artiah, silakan. Ya. Sip. Oke. Bermanfaat lah ya. Ya, tolong nanti dikontak ke kami ya. Sudah tahu ya kontaknya ya. Oke, di SKP lah nanti gampang gitu. Baik, terima kasih teman-teman, luar biasa. Hari ini kita dapat pencerahan yang sangat banyak sekali. Ya, mohon maaf karena waktunya pendek ya. Wah, 1,5 jam luar biasa. Biasanya 1 jam ya. Tapi ini sudah menghasilkan. Terima kasih sekali Bu Ratih. Semoga berkah untuk kita semua dan terutama untuk Ibu dan keluarga. Semoga sukses dan selalu mengiringi kita semua menjadi orang pembelajar seperti teman-teman di Finlandia. Bang, foto bersama, Bang. Ya. Foto bersama, Bang. Foto bersama. Betul. Terima kasih. Oke, kita foto bersama. Kenang-kenangan buat dengan Bu Ratih. Silakan, teman-teman. Silakan. Silakan, Mbak Artiah, buka foto ya. Jangan dipin coba Mbak. Siapa ininya? Nah, di semua gitu ada nggak? Gimana sih? Apa karena saya aja? Galeri ya. Silakan Bapak Ibu untuk on-kan videonya karena masih banyak yang belum on. Oke. Udah banyak berkurang sih ya. Tadi sekitar 90-an lebih, sekarang 50. 100, Bu. 100. Masa diserah? Ya, plus YouTube. Gitu. Ya. Ya. Oke. Ya. Yang terima kasih ya semua. Yang penting terima ada kasih, foto Pak Gus. saya dan Bu Ratih. Sampai segitunya kayak biasa aja deh. Terima kasih loh semua atas atensinya. Semoga bermanfaat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selamat berbuka teman-teman yang di bagian timur. Dan kita akan ketemu di acara yang sama besok. Setelah hari raya atau mungkin nanti kita menjelang